Kakak Ruoxie dan Xiao Shaoyao sudah kembali. Seorang pria besar berwajah hitam menyeringai dan tertawa. Pria besar berwajah hitam ini tidak lain adalah Xingtian Black Tiger, yang dihalangi oleh kapaknya saat Su Ruoxie pertama kali datang ke desa Wu. Su Ruoxie memegang tangan Su Shaoyao dan menatap Xingtian Black Tiger. Pada saat ini, harimau hitam Xingtian telah mencapai alam fisik Zhou Shen Ruodi, dan kekuatannya sebanding dengan Dewa Abadi setengah. Kekuatan sihir klan penyihir pada awalnya sangat kuat, belum lagi seseorang seperti Xingtian Black Tiger yang mengambil jurusan seni penyihir Xingtian, tidak perlu dikatakan bahwa dia memiliki kemajuan yang begitu pesat. Namun, saat ini, seni penyihir Xingtian, yang dipraktikkan Su Ruoxie telah mencapai tingkat seluruh tubuh yang sekuat langit. Ia berkali-kali lebih kuat dari Xingtian Black Tiger. Ruoxie dan Shaoyao telah kembali. Su Ruoxie tersenyum lembut, suaranya membawa kekuatan lembut yang menyebar ke seluruh desa Wu. Su Ruoxie memegang tangan Su Shaoyao dan perlahan mendarat di observasi desa Wu. Di sana ia memeluk Xingtian Heihu dengan erat. Kakak harimau hitam, lama tak berjumpa. Kakak beruang hitam, Paman Aolong, dan Wugong, apakah mereka semua baik-baik saja? Xingtian Heihu baru saja selesai makan kaki sapi panggang berminyak, dan melihat Su Ruoxie bersih, dia terlalu malu untuk menggosokkannya pada Su Ruoxie. Dia hanya mengelapkannya pada rok kulit binatangnya beberapa kali, lalu mulai menamparkan punggung Su Ruoxie, sambil menimbulkan suara keras. Dengan kekuatan Xingtian Heihu saat ini, Su Ruoxie memperkirakan bahkan seorang kaisar bela diri akan memuntahkan 3 liter darah. Baiklah, tentu saja tidak apa-apa. Xiao Shaoyao membawa kembali 9 kuali, dan para penyihir telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Saudara Ruoxie, cepatlah masuk, para penyihir pasti punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Xingtian Heihu tiba-tiba tersadar, mengetahui bahwa Su Ruoxie pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya, jadi dia tentu tidak akan menunda. Dia melepaskan Su Ruoxie dan melompat langsung dari observasi yang tingginya beberapa ratus kaki. Dengan suara ledakan keras, dia menghancurkan lubang sedalam beberapa kaki di tanah. Su Ruoxie dan Su Shaoyao saling tersenyum, lalu mereka mendarat dengan ringan dan berjalan menuju rumah batu kecil Xingtian Tyrannosaurus Wugong, yang paling dekat dengan bagian luar desa Wu. Harimau hitam Xingtian menepuk bahu Su Ruoxie dan tertawa. Masuklah, Wugong pasti sudah menunggumu. Su Ruoxie mengangguk dan mendorong pintu batu rumah batu itu. Terdengar suara gemuruh, dan di dalam masih gelap. Su Ruoxie tahu kekuatannya sendiri. Pada saat ini, kekuatannya sendiri masih jauh tertinggal dari para penyihir itu. Dia tidak berani bersikap lancang. Dia menutup pintu batu dan membawa Su Shaoyao bersamanya. Keduanya duduk bersila. Saat mereka berdua duduk, 20 api hantu tiba-tiba muncul. Su Ruoxie dan Su Shaoyao tahu bahwa ini adalah 10 penyihir hebat, dan ini adalah cahaya yang terpancar dari mata mereka. Hahaha, hebat, bocah Ruoxie, baru beberapa tahun. Setelah kamu membuka dunia 1000 tengah, kebugaran fisik orang-orang di desa Wu kami telah meningkat, dan kecepatan kultivasi juga meningkat pesat. Kamu telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan. Sekarang tampaknya kamu telah mencapai hasil yang luar biasa di dunia 1000 tengah. Xingtian Tyrannosaurus tertawa keras, tawanya bagaikan guntur, dan menggema di gendang telinga Su Ruoxie hingga terasa sakit. Ya, kali ini Ruoxie datang dan ingin meminta desa Wu untuk pindah, atau setidaknya pindah ke dunia Zhongqian, untuk membantuku menekan keluarga-keluarga besar di dunia Zhongqian. Sekarang aku adalah penguasa dunia Zhongqian, tetapi hati orang-orang tidak dapat diprediksi, jadi aku harus menahan diri. Namun, aku tidak memiliki cukup tenaga untuk menekan satu pihak, jadi kupikir para lelaki dari setiap keluarga di desa Wu harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Su Ruoxie langsung ke intinya dan mengungkapkan pikirannya. Jiu Feng Haoyi, penyihir dari klan Jiu Feng, adalah orang yang memberi Su Shaoyao jubah bulu ilahi Phoenix api luan biru hari itu. 2 bola api hantu merah melayang di matanya. Dia berhenti sejenak dan mendesah. Ruoxie, kau memang pemimpin klan Wu yang diperhitungkan oleh Jiu Feng Nan Yi Wu Zun dengan roda penentang langit. Kehidupan masa lalu dan masa kini terhubung oleh sebab dan akibat. Ketika jalan jahat muncul, klan Wu bangkit kembali. 3000 perubahan menuntun jalan umat manusia. Sekarang, semuanya telah menjadi kenyataan. Di bawah kepemimpinanmu, dunia 1000 kecil menjadi semakin makmur. Orang-orang optimis, bersatu, berkembang dan makmur, dan penuh vitalitas. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja, kau telah menaklukkan dunia 1000 tengah. Aku khawatir yang berikutnya adalah dunia 1000 besar.
Suruosie tidak rendah hati, dia hanya mengangguk dan berkata, Dunia Seribu Tengah membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka, dan aku juga ingin klan Wu menjadi keluarga yang mandiri. Mari kita coba di Dunia Seribu Tengah untuk melihat berapa banyak orang yang akan menerimanya. Sekarang setelah aku menjadi penguasa Dunia Seribu Tengah, aku harus memiliki hak untuk berbicara. Bagaimana kalau menyebutnya klan Wu saja? Mendengar perkataan Suruoxi, api hantu yang menyala di mata 10 penyihir agung itu mulai melonjak hebat. Awalnya, 100.000 pasukan penyihir memasuki 3.000 dunia dengan tujuan untuk mendirikan keluarga mereka sendiri di 1.000 dunia besar dan berkhotbah di 3.000 dunia, tetapi mereka menghadapi serangan balasan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 1.000 dunia besar. Sekarang Suruoxi adalah penguasa Dunia Seribu Tengah. Jika ratusan juta orang di dunia ingin benar-benar setara dan saling mendukung dengan keluarga besar, maka mereka harus memiliki kekuatan magis dan keyakinan mereka sendiri. Suruoxi tidak ingin cita-citanya hanya sekedar omong kosong. Di Dunia Seribu Tengah, memang benar tahta akan diwariskan kepada Zhuge Yuye, namun dibutuhkan keseimbangan sejati sampai batas tertentu, yang tidak dapat dicapai tanpa kekuatan desa penyihir. Ide Ruoxie sangat bagus. Saat ini, banyak orang biasa di Dunia Seribu Tengah masih kurang disukai oleh keluarga besar. Selama kita bergabung dan menerima orang-orang ini, mereka secara alami akan memiliki cukup kepercayaan diri dan tidak akan diganggu. Xiang Liu Jiu Jiao Wugong mengangguk berulang kali untuk menunjukkan persetujuannya. Xingtian Tyrannosaurus menepuk pahanya yang kuat dengan kuat dan memuji. Baiklah, karena Suruoxi sudah mengatakannya, kita para orang tua sebaiknya mengambil risiko sekali saja. Aku, putra keluarga Xingtian, setuju. Suruoxie melihat bahwa kedua penyihir hebat itu telah setuju, dan berkata dengan cepat. Hanya saja aku tidak akan menggunakan kekuatan apapun untuk membantu klan Wu. Klan Wu harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyebarkan ajaran agama Wu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan penguasa Dunia Seribu Tengah untuk membuka negara Wu untukmu. Bagaimana klan Wu bisa makmur lagi ini akan membuatmu, para penguasa Wu, khawatir. Namun, aku dapat menjamin bahwa klan Wu tidak akan pernah diserang oleh berbagai aliran pemikiran. Bagaimana menurutmu? Wugong gigi naga Hou Yi menepuk dadanya, mengangkat lengannya yang kuat, dan berkata dengan suara yang kuat. Tentu saja, jangan khawatir, Ruoxie. Klan Wuku tentu akan mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menyebarkan ajaran. Kau bisa tenang tentang ini. Para penyihir lainnya pun mengangguk serempak. Melihat ke-10 penyihir itu setuju, Suruoxie berkata. Tetapi jika kita pergi ke Dunia Seribu Tengah dan memindahkan desa Wu, apakah akan ada banyak masalah? Apakah aku perlu menggunakan senjata ajaibku untuk memimpin orang-orang dari klanku ke Dunia Seribu Tengah? Hahaha, Ruoxie, kamu tidak tahu ini. Di Jiangkun Wugong tertawa dan berkata, keluarga di Jiangku adalah yang terbaik dalam hal spasial, jadi hal kecil ini tentu saja tidak masalah. Terlebih lagi, desa Wu telah disempurnakan menjadi harta karun. Ia dapat menerobos udara dan pergi kapan saja tanpa ketahuan. Ruoxie, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Suruoxie merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan Kaisar Jiangkun Wugong. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku sudah memberitahu semua penyihir. Aku akan segera pergi. Selama aku pergi, semua harta karun klan penyihir ini akan disimpan oleh kalian, para penyihir. Begitu Suruoxie selesai bicara, segel buzu, duri suci yang jatuh, kotak es misterius, tongkat penyihir waktu, busur penembak matahari, kunci penyihir jiwa, kapak perang Xingtian Ganqi dan tombak perang Xingtian dalam gelang roh pedang semuanya melayang keluar, dan kekuatan penyihir yang kuat menyebar seperti gelombang air, sangat kuat, seolah-olah memiliki hubungan yang kuat dengan para penyihir. Semua penyihir juga melihat api hantu di matanya menyala dengan ganas. Suruoxie berkata perlahan. Bendera 4 musim, bendera Dewa Api, dan kail Dewa Air semuanya ada di tangan beberapa orang yang sangat kupercaya. Aku akan mengambilnya kembali suatu hari nanti. Gerbang keabadian ada di tangan kedua saudaraku, di Jiangsun dan di Jiangjian. Suruoxie awalnya mengira bahwa para penguasa penyihir akan mengambil kembali semua harta karun klan penyihir, karena harta karun tersebut tidak diragukan lagi mewakili kejayaan masing-masing klan penyihir, memiliki kekuatan sihir yang besar, dan merupakan harta karun klan tersebut. Namun, yang mengejutkan Suruoxie, bukan saja penguasa penyihir Xingtian Tyrannosaurus tidak mengambil kembali kapak perang Xingtian Ganqi dan perisai perang Xingtian, bahkan 9 penguasa penyihir lainnya juga tidak mengambil kembali harta karun lainnya. Ruoxie sayang, meskipun kami orang tua memiliki 9 kuali untuk memulihkan kekuatan sihir kami dan memperpanjang umur kami,
kami tetap tidak akan hidup lama. Kami percaya padamu. Kau dapat memanfaatkan kekuatan sihir harta karun ini dengan lebih baik dan membawa kejayaan bagi klan penyihir kami. Kata penyihir Tyrannosaurus Xingtian dengan sungguh-sungguh. Senjata-senjata penyihir ini awalnya dilepaskan olehmu dari penindasan, jadi senjata-senjata itu secara alami milikmu. Jika kamu memiliki niat buruk, senjata-senjata penyihir ini tidak akan mengikutimu. Tidak peduli bagaimana kamu menekannya, bahkan jika mereka melukai diri sendiri dan meledak, mereka tidak akan mengikutimu. Inilah sebabnya mengapa para penguasa besar alam semesta menekan mereka di sini. Beberapa harta karun klan penyihirku telah digunakan oleh beberapa penguasa besar alam semesta. Orang-orang ini bisa mendapatkan pengakuan atas senjata-senjata penyihir itu. Sekarang, apakah kamu mengerti? Suruoksi mengangguk, tanpa berkata omong kosong lagi, dan memasukkan banyak harta klan penyihir ke dalam gelang roh pedangnya atau ke dalam tubuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir Tyrannosaurus Xingtian, mungkin di dunia 1000 besar, dia bisa bertemu beberapa orang kuat yang bisa menggunakan harta klan penyihir. Suruoksi juga ingin melihat siapa yang dapat dikenali oleh senjata penyihir ini. Kalau dipikir-pikir lagi, mustahil kalau keluarga di Jiang hanya punya satu gerbang keabadian saja. Begitu pula dengan keluarga Xingtian yang punya kapak perang Xingtian Ganqi dan perisai perang Xingtian, keluarga Xuanming yang punya kotak Xuanming dan kunci penyihir jiwa, keluarga Gonggong yang punya segel buzu dan kait dewa air, dan keluarga Xiang Liu yang punya kuali racun 10.000 naga dan duri Yansheng. Suruoksi cerdas dan memikirkan banyak hal sekaligus. Ketika aku mengambil kembali kuali racun 10.000 naga, aku juga membutuhkan kekuatan kuali racun 10.000 naga untuk memurnikan beberapa pil penyihir guna memperkuat kekuatan para pemuda di klanku. Xiang Liu Jiu Jiao berkata sambil tersenyum. Suruosie mengerti segalanya setelah memikirkannya. Dalam hal memurnikan ramuan, kuali racun 10.000 naga tidak hanya dapat memurnikan racun, tetapi juga memurnikan banyak ramuan. Perlu diketahui bahwa kuali racun 10.000 naga juga merupakan kuali besar yang terbuat dari 10.000 naga langka dan unik dari surga dan bumi. Ia memiliki saripati naga tak terbatas, yang bersirkulasi dan diperoleh, dan sangat langka. Jika kuat dalam memurnikan ramuan penyihir, secara alami ia akan lebih kuat dalam memurnikan racun penyihir. Baiklah, aku masih harus pergi ke beberapa tempat. Cao Yao, kau Ting Mahadewa di desa Wu dan pergilah ke dunia 1000 tengah bersama para penguasa Wu. Kau sudah lama tidak kembali ke desa Wu. Kali ini saat kau pergi ke dunia 1000 tengah, mintalah Wen Feng untuk memilih lokasi yang bagus bagi mereka, yang akan mendukung penyebaran ajaran klan Wu. Suruoksi memegang tangan lembut Su Shaoyao dan berbisik. Su Shaoyao mengangguk seperti anak kucing dan berkata, "Baiklah, kalau begitu suamiku, kamu juga harus kembali ke dunia 1000 tengah sesegera mungkin." Suruoksi berkata, "Baiklah, kau minta kedua bersaudara di Jiangsun dan di Jiangjian untuk mengajarkan tunggangan Dark Knight, sang pemakan besar, teknik penyihir di Jiang. Inilah yang kujanjikan kepada sang pemakan besar." Oh binatang pemakan besar, binatang ini cukup kuat. Pemiliknya, Swallowing Sein, ditembak mati oleh guruku dengan anak panah, dan ia juga sangat terpengaruh. Tanpa diduga, ia tidak mati. Baiklah, orang tua Kun, kau harus menerima binatang pemakan besar ini sebagai muridmu dan mengajarkannya kekuatan magis keluarga di Jiangmu. Haoyi Longya Wugong berkata sambil tersenyum terkejut. Tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Di Jiangkun menyetujuinya dengan murah hati. Ada satu hal yang menurutku perlu untuk diberitahukan kepada semua penyihir. Aku bertemu dengan tetua penyihir 9 Ding di alam hidup dan mati, yang merupakan medan perang-perang suci hari itu. Aku sekarang telah membuka segel mereka, tetapi mereka menolak untuk keluar, mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Jika kalian ingin menemuinya, kalian dapat pergi ke negeri peri hantu di dunia 1000 tengah, dan kemudian mencari alam hidup dan alam mati di masa depan, dan pergi menemui tetua penyihir 9 Ding. Perkataan Suruoksi benar-benar mengejutkan ke-10 penyihir agung itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua penyihir 9 Ding dapat bertahan hidup hingga hari ini. Dia layak menjadi tetua penyihir yang menjaga 9 Ding. Tetua penyihir 9 Ding ini merupakan pria kuat yang dapat dibandingkan dengan tuannya, tetua penyihir 10 klan. Melihat ke-10 penyihir hebat itu terkejut, Suruoksi pun menceritakan semua yang terjadi padanya di alam hidup dan mati, sehingga ke-10 penyihir hebat itu akan memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Baiklah, bocah Ruoksi, apa yang dikatakan Tianding Wu Lao benar. Banyak harta karun klan Wu milikku telah hilang. 9 mutiara darah Phoenix, giok darah Zurong, air mata darah Gonggong, jimat darah di Jiang, tulang darah Xiang Liu,
murid darah Zutian, baju zirah darah Xuanming, hati darah Hui, dan sayap darah Sebi semuanya sangat penting untuk memulihkan kekuatan 9 kuali dan banyak harta karun. Dan saat itu kamu akan menemukan rahasia besar klan Wu, yang harus kamu pecahkan sendiri. Jiu Feng Haoyi mengepalkan tangannya dan menjelaskan dengan suara gemetar. Su Ruoxi mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah, rekan-rekan penyihir, sekarang aku akan mewariskan pada kalian semua kekuatan sihir penyihir dari masing-masing klan. Anda harus tahu bahwa Su Ruoxi membobol makam penyihir satu per satu hari itu dan memperoleh warisan dari banyak master penyihir. Namun karena keterbatasan kekuatan mereka, ke-10 Raja Penyihir Agung itu tidak memperoleh tingkat terakhir dari kekuatan sihir agung masing-masing klan. Pada saat ini, Su Ruoxi mewariskan semua kekuatan sihir hebat dari klan penyihir yang diperolehnya kepada 8 tetua penyihir hebat lainnya tanpa syarat. Setelah menyelesaikan pesannya, Su Ruoxi membungkuk dalam-dalam, berpamitan dan pergi, terbang menuju tempat di mana keluarga Luo awalnya berada. Dengan kekuatan Su Ruoxi saat ini dan kemampuan persepsinya yang luar biasa, itu lebih dari cukup untuk menyebar ke setiap sudut dunia 1000 kecil. Su Ruoxi menggunakan persepsinya untuk melihat penduduk desa Rayap yang telah diselamatkannya hari itu. Pada saat ini, kampung Rayap telah menjadi kota Rayap. Ada sebuah kuil besar di kota Rayap. Kuil itu disebut Kuil Junzi dan hanya menyimpan patung dewa, yaitu Su Ruoxi. Di hampir setiap tempat di dunia Xiaoqian, terdapat patung Su Ruoxi, yang semuanya disebut Kuil Junzi dan Kuil Xiaoqian Seng Huang. Kekuatan keyakinan dan tekad yang besar dianugerahkan pada Su Ruoxi, terus-menerus memperkuat auranya. Jika semakin banyak orang yang mempercayai seseorang, citranya akan tumbuh tinggi dan kuat, dan setiap perkataan yang diucapkannya akan sangat dapat dipercaya dan tidak akan menimbulkan keraguan sedikitpun. Ini adalah simbol seorang pria sejati. Di dunia 1000 kecil, beberapa orang menganggap Su Ruoxi sebagai kaisar suci, karena pemikiran sastra para cendekiawan sangat murni dan telah terinfeksi oleh kehendak surgawi Su Ruoxi. Dengan Mo Yan sebagai juru bicara Su Ruoxi, penguasa dunia 1000 kecil bekerja keras untuk memerintah negara, yang secara alami membuat dunia 1000 kecil menjadi makmur. Su Ruoxi melihatnya sekilas dan merasakan bahwa di dunia 1000 kecil, ada banyak master tingkat kaisar, dan bahkan Mo Yan telah menerobos ke tingkat abadi. Karena Menara Babel dibangun, lapisan pembatasan persepsi itu juga dipatahkan oleh Su Ruoxi, jadi tentu saja, para dewa tidak akan dipaksa naik ke dunia 1000 tengah. Terlebih lagi, dengan berkat kekuatan magis Menara Babel, dunia 1000 kecil menjadi sekokoh dunia 1000 tengah, jadi tentu saja tidak akan ada kekhawatiran akan celaka serius dari para abadi yang menggunakan kekuatan magis mereka. Secara keseluruhan, dunia 1000 kecil sekarang adalah era yang makmur. Su Ruoxi diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus membawa atmosfer dunia 1000 kecil ke dunia 1000 besar. Dengan kekuatan Su Ruoxi, tak seorang pun di dunia 1000 kecil dapat menemukan jejaknya. Segera, Su Ruoxi tiba di tempat keluarga Luo berada hari itu. Pada saat ini, keluarga Luo telah dibangun kembali, tetapi bangunan tersebut menutupi area di mana makam penyihir Xingtian berada. Untungnya, Su Ruoxi memurnikan roh 3 kesengsaraan Dewa Yang dan Dewa Yin, merobek ruang, dan membentuk segel penyihir di tangannya. Makam penyihir Xingtian segera terasa, dan makam penyihir berukuran 10 mil segera muncul di kehampaan. Su Ruoxi melangkah ke dalam makam penyihir, dan semangat juang yang dahsyat melonjak naik, hampir menjatuhkan Su Ruoxi. Melihat kekuatan War Ape Great Sage telah meroket ke ketinggian yang tidak dapat dibayangkannya, Su Ruoxi tidak dapat menahan rasa kagumnya dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya War Ape Great Sage telah membuat terobosan besar. Haha, Su Ruoxi, akhirnya kau di sini. Apakah kau sudah membuka jalan menuju dunia 1000 besar? Apakah kau menemui kesulitan tidak bisa menerobos? Apakah kau perlu mengandalkan kekuatanku untuk membuka jalan menuju dunia 1000 besar untukmu? War Ape Great Sage bersemangat tinggi, dengan semangat juang membumbung tinggi dari ujung kepala sampai ujung kaki. War Ape Great Sage, kata perang dapat menonjolkan sifatnya. War Ape Great Sage, yang hanya ada untuk bertarung dalam kehidupan ini, memperoleh Xingtian Witch Art dan mempraktikkannya siang dan malam, yang membuatnya merasakan semangat bertarung di dalamnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Seni penyihir Xingtian yang kau berikan padaku memang ajaib. Aku sudah mengolahnya hingga ke alam puncak 9 bintang, dan aku hanya selangkah lagi untuk memasuki alam dewa. Hahaha, rasanya enak, sangat enak. Tidak heran aku dikalahkan oleh Jie hari itu. Aku yakin, seni penyihir sihir hebat semacam ini, dalam hal kemauan dan keuletan mental,
sulit ditandingi bahkan dengan kekuatan sihir bela diri lainnya di dunia. Mungkin Great Asura Saint Fighting Heaven bisa, mungkin seni dunia penghancur miliaran Ibel bisa, tetapi kekuatan sihir hebat ini telah lama hilang. Hahaha, rasanya enak, rasanya enak. War Ape Great Sage melangkah langsung keluar dari Xingtian Prison yang juga merupakan harta yang sangat berharga. Sekarang War Ape Great Sage telah menguasai Xingtian Witch Art, Xingtian Prison ini tentu saja tidak dapat menjebaknya. Selamat kepada orang bijak agung kera perang. Ia telah berkultivasi hingga ke alam puncak tubuh surgawi bintang 9. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam dewa. Ternyata Master Xingtian Jiewu benar tentangnya. Su Ruoxi tersenyum tipis dan membungkuk. Pada saat ini, aura sang bijak agung kera perang berangsur-angsur mulai terkendali. Dia menyingkirkan kandang Xingtian, memegangnya di telapak tangannya, dan berjalan menuju Su Ruoxi. Dengan setiap langkah yang diambil War Ape Great Sage ke arah Su Ruoxi, tekanan dalam hati Su Ruoxi meningkat tak terlihat, dan rasa tertekan yang besar membuat Su Ruoxi merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Namun, Su Ruoxi tidak takut sama sekali. Dia melesat maju, dan aura di tubuhnya perlahan menyebar. Semangat bertarungnya tidak lebih lemah dari War Ape Great Sage. Sang bijak kera perang mengulurkan tangan keranya dan menyerahkan penjara Xingtian yang ukurannya hanya 1 inci kepada Su Ruoxi, sambil berkata, "Harta karun ini milik klan Wu, jadi aku tentu akan menukarkannya denganmu." Su Ruoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kandang Xingtian telah menjebakmu sebelumnya, tetapi sekarang ia telah mengakuimu. Aku yakin kau dapat memanfaatkannya secara maksimal, jadi kandang Xingtian masih milikmu." Mendengar perkataan Su Ruoxi, sang petapa kera perang pun ikut tercengang. Tahukah Anda, dia disebut sebagai orang bijak agung, dan penjara Xingtian telah mampu menyegelnya selama lebih dari 10.000 tahun, yang menunjukkan bahwa ini adalah senjata suci tingkat atas, bahkan mendekati senjata suci tertinggi. Namun Su Ruoxi benar-benar berkata bahwa dia akan memberikannya kepadanya, yang mana menimbulkan riak dalam hati sang petapa kera perang. "Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku tidak akan bersikap sopan. Aku tidak menyangka kau bisa menyatukan dunia 1000 tengah dalam waktu yang singkat." Orang-orang suci itu meletakkan penangkapan dan pembasmian besar Sage Agung dan Luo Agung di tingkat terakhir yang mengarah ke dunia 1000 besar dan melalui zona kesengsaraan ilahi untuk mencegah siapapun membuka jalan menuju dunia 1000 besar. Penangkapan dan pembasmian besar Sage Agung dan Luo Agung ini akan membasmi siapapun yang kekuatannya di bawah dewa yang 9 kesengsaraan. Ini secara langsung menghalangi jalan menuju dunia 1000 besar. Kau harus tahu bahwa di dunia 1000 tengah, kecuali dewa yang tanpa kesengsaraan yang naik ke dunia 1000 besar, siapa yang bisa berkultivasi menjadi dewa yang 9 kesengsaraan. Dan bahkan jika mereka berkultivasi menjadi dewa yang 9 kesengsaraan, tidak ada yang bisa membukanya. Suzi di tubuhmu, dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak bisa membuka penangkapan dan pembasmian besar Sage Agung dan Luo Agung ini, tetapi dia telah melewati formasi besar ini, yang tidak buruk. War Ape Great Sage menyimpan Xingtian Prison dan menepuk bahu Su Ruoxi, seakan-akan dengan mengikuti Su Ruoxi, dia dapat bertarung dengan baik dalam pertempuran yang telah dijalaninya sepanjang hidupnya. Su Ruoxi menghirup udara dingin. Seperti yang diduga, semua orang suci di dunia 1000 besar bersikap kejam dan tak kenal ampun. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencegah orang-orang suci yang memiliki kekuatan sihir besar untuk menyelinap ke dunia 1000 kecil dan mengambil harta karun klan penyihir yang terpendam di dunia 1000 kecil. Untuk melewati orang bijak agung, Luo Agung, penangkapan dan pembasmian agung ini, tidak seorang pun tahu berapa harga yang harus dibayar oleh Tuan Su untuk melewati formasi ini dengan roh aslinya. Kalau begitu, aku harus merepotkan Great Sage of the War Ape. Kalau di Great Thousand World, ada seorang sage dengan kekuatan sihir hebat yang ingin membasmiku, aku harus mengandalkanmu, Great Sage of the War Ape. Su Ruoxi tersenyum main-main. "Hahaha, tentu saja. Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Aku menjalani hidupku hanya untuk bertarung. Aku sudah puas memperoleh kekuatan sihir hebat seperti seni penyihir Xingtian yang melambangkan kemauan bertarung hebat, keberanian hebat, tekad hebat, dan daya basmi hebat. Aku akan menghabiskan sisa hidupku hanya untuk bertarung. Wujud asliku adalah kera ganas kuno. Aku tidak suka memasuki tempat asal kekacauan primordial untuk menjelajahi misteri miliaran makhluk di alam semesta. Aku selalu tinggal di alam semesta. Aku ingin melihat seberapa kuat aku dengan kekuatanku saat ini." Sang petapa kera perang mengerti apa yang dimaksud Su Ruoxi, mengepalkan tinjunya, dan tertawa.
Suruosie terinspirasi oleh obsesi sang petapa kera perang untuk bertarung sepanjang hidupnya, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tampaknya tiba-tiba, pencapaiannya dalam seni penyihir Xingtian telah meningkat pesat, dan dia samar-samar menunjukkan kecenderungan untuk menerobos ke Zhou Shen Ruo Tian bintang 5. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah berkultivasi ke tingkat tubuh bintang 4 sekuat langit dalam waktu yang singkat. Sungguh sulit untuk mencapai ini. Sejak aku memberiku seni penyihir Xingtian, aku telah berlatih keras siang dan malam, tetapi sekarang aku hanya berkultivasi ke tingkat tubuh bintang 9 sekuat langit, yang telah sangat memperkuat tubuhku. Menatap bulu-bulu keemasan di tubuh War Ape Grid Sage yang bersinar merah gelap samar, Su Ruoxi merasa sangat tidak rela. Bahkan sehelai rambut di tubuh War Ape Grid Sage memiliki kekuatan senjata dewa tingkat atas. Seperti yang diduga, orang-orang yang telah berkultivasi hingga ke tingkatnya memiliki senjata ajaib di sekujur tubuh mereka. Kecuali senjata suci tingkat atas, senjata suci tertinggi, dan senjata suci agung, mereka mungkin tidak peduli dengan senjata sihir lainnya. Membawanya hanya akan menjadi beban. Banyak hal telah terjadi selama periode ini, dan sulit untuk menggambarkannya dalam beberapa kata. Sekarang aku telah kembali ke dunia 1000 kecil untuk mencari penolong. Kamu adalah salah satunya, dan ada juga 36 dewa yang surgawi, 72 dewa yin bumi, dan dewa ke-9 kesengsaraan manusia biasa dari LV Seng, di makam penyihir Xuanming. Mereka telah berjanji bahwa jika aku dapat membuka jalan dari dunia 1000 tengah ke dunia 1000 besar, mereka semua akan bersumpah untuk mendukungku sampai mati. Hanya saja menurutku kata-kata ini tidak dapat dipercaya. Namun, jika kamu, Sage Agung Kera Perang, ada di sini, aku khawatir meskipun mereka berbohong, mereka dapat menjadi kenyataan. Su Ruoxi telah merencanakan dengan sangat baik. Anda harus tahu bahwa alam kultivasi menuju Dewa 9 kesengsaraan sangatlah mendalam. Bahkan dengan adanya Suzy di sini, Su Ruoxi masih takut kalau dia tidak akan mampu menekan mereka. Namun dengan War Ape Grid Sage di sini, bersama dengan Suzy, Su Ruoxi tidak takut. Su Ruoxi telah membuat rencana yang sangat matang. Ketika mereka tiba di dunia 1000 besar, pasti ada seseorang yang melindungi Murong Yi, Yun Sangsang, Yin Meng, Zui Qingcheng, Hua Xi, Sue King Er, Luo Qishui, Yue Tuoang, Le Zi dan anggota tim aslinya lainnya. Dia akan melakukan gerakan rahasia untuk membiarkan mereka berlatih secara rahasia dan secara bertahap menjadi lebih kuat untuk mencegah Ling Xiu mati muda. Dia sendiri akan muncul di siang bolong untuk menarik perhatian semua orang. Dengan kerja sama War Ape Grid Sage dan Old Su, Su Ruoxi yakin bahwa banyak orang dengan kekuatan sihir besar tidak akan berani menyerangnya, terutama mereka yang telah mencapai alam pemurnian orang suci. Namun, ini hanyalah gagasan Su Ruoxi. Sepertinya Su Ruoxi ingin penduduk desa Wu pergi ke dunia 1000 tengah dan membangun keluarga mereka sendiri, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Baiklah, mengumpulkan 108 dewa ini juga akan membantumu. Ayo pergi. Sang petapa agung kera perang membawa Su Ruoxi keluar dari Xingtian Wuzong dan hanya meninggalkan satu kalimat di Xingtian Wuzong. Jie, saudaraku, aku pergi. Aku mewarisi tekad klan Xingtian dan akan meneruskan keberanian ini ke seluruh dunia. Hahaha, Su Ruoxi, kamu benar-benar punya beberapa keterampilan. Kamu layak menjadi keturunan Xingtian. Aku tidak menyangka bahwa dunia kecil ini diatur olehmu dengan cara yang begitu teratur, dan itu persis sama dengan dunia makmur kuno. Meskipun masih sedikit rumit, kamu mampu memurnikan jiwa kemanusiaan yang telah menjadi kotor sedemikian rupa. Aku tidak tahu berapa banyak jasa dan sebab akibat yang telah kamu tanam dalam kegelapan. Sepanjang perjalanan, sang petapa kera perang memandangi peristiwa besar di dunia kecil dan memujinya berulang kali. Dia semakin mengenali Su Ruoxi. Sekalipun dia hanya seorang War Ape Grid Sage yang hanya hidup untuk bertarung, dia dapat melihat bahwa untuk dapat mencapai langkah ini, dia tidak tahu berapa banyak pemikiran yang dibutuhkan dan berapa banyak perlawanan yang harus dia hilangkan. Faktanya, sebagian besar hal ini berkat penghargaan yang diberikan Moyan. Tentu saja, berkat bimbingan Su Ruoxi dan ketajaman matanya dalam mengenali bakat, dia berhasil menemukan pemimpin bijak seperti Moyan, yang bisa memerintah dunia kecil. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, dunia 1000 kecil dan dunia 1000 tengah tidak akan pernah bisa menjadi 1/10.000 dari dunia 1000 besar. Jika kita dapat mengubah dunia 1000 besar menjadi masa kejayaan kuno, itu akan menjadi pahala yang besar. Sekarang aku seperti budak tanah liat yang menyeberangi sungai, dan aku hampir tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku hanya bisa menyelamatkan orang sebanyak yang aku bisa dalam lingkup kemampuanku.
Su Ruoxi berkata sambil tersenyum riang. Kamu memang ambisius, tetapi kamu benar. Aku bisa menghancurkan dunia seribu kecil dan dunia seribu tengah berkeping-keping hanya dengan satu jentikan tanganku. Namun, sekarang setelah kamu menghubungkannya dengan Menara Babel, kedua dunia itu menjadi lebih padat dari sebelumnya, dan energi spiritualnya jauh lebih melimpah. Lumayan, lumayan. Selama kamu bisa membuka jalan menuju dunia seribu besar, dunia seribu kecil, dunia seribu tengah, dan dunia seribu besar semuanya akan menjadi sama persis di masa depan. Kita akan makmur bersama dan menderita bersama. Pada titik ini, War Ape Great Sage menghela nafas dan berkata, hanya saja umat manusia di alam semesta ini perlahan-lahan menurun. Para ibel, monster, dan makhluk-makhluk purba yang pernah disegel itu perlahan-lahan bangkit. Aku tidak tahu apakah umat manusia dapat menekan mereka. Meskipun ketika para penyihir menyerbu, manusia, ibel, monster, dan ras alien lainnya dapat bersatu, begitu tidak ada ancaman eksternal, mereka akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan hak menguasai alam semesta. Sekarang umat manusia telah mencapai akhir, aku tidak tahu apakah kamu dapat membalikkan keadaan. Faktanya, jika kamu membuka alam semesta, jika umat manusia ingin menyerangmu, kamu dapat bergabung dengan dinasti ibel dan monster, dan orang-orang suci umat manusia tidak akan dapat melakukan apapun kepadamu. The Great Sage of War Ape sebenarnya adalah seekor kera purba yang ganas yang melompat keluar dari celah batu. Dia tidak memiliki ayah atau ibu dalam kehidupan ini dan dipanggil Monkeyable saat dia lahir. Dia telah diburu oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja, oleh setan dan monster juga. Akan tetapi, ia telah memahami semangat seni bela diri dan misteri seni bela diri melalui pertarungan berulang kali, dan telah membuat terobosan satu demi satu. Dia telah memberikan kontribusi besar pada bidang seni bela diri dan akhirnya menjadi Great Sage of War Ape. Ia juga merupakan salah satu kartu truf yang digunakan dunia untuk melawan klan penyihir saat itu. Dia tampak benar tetapi tidak benar, dan tampak jahat tetapi tidak jahat, tetapi dia hanya ingin bertarung. Inilah kera perang bijak agung. Maka dari itu dia terus memberi bimbingan pada Su Ruoxi, karena tak peduli apakah itu ras manusia, ras ibel, ras monster atau ras alien lainnya, mereka semua bisa menjadi orang suci. Su Ruoxi menggelengkan kepalanya dan bertanya. Karena aku terlahir dalam ras manusia ortodoks dan juga keturunan dari sub bijak Suzi, tidak ada alasan bagiku untuk menyerah kepada ibel dan monster. Tidak peduli seberapa berbahayanya dinasti manusia, aku akan menghadapinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi kaisar suci generasi baru yang menyatukan 8 gurun dan merevolusi dunia jika aku menyerah kepada ibel dan monster? Bukankah itu akan memberi ras manusia ortodoks alasan dan dalih untuk memusnahkanku? Bukankah itu akan membuat orang-orang dari semua aliran pemikiran menertawakanku? Lupakan saja, aku tidak bisa meyakinkanmu. Bagaimanapun, aku hanya bisa melindungimu semampuku. Meskipun kekuatanku telah meningkat sekarang, aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat menjagamu sepenuhnya aman. Aku takut bahwa begitu alam semesta terhubung, itu akan menyebabkan guncangan di alam semesta. Pada saat itu, mereka yang membasmi sub bijak Suzi akan bersatu untuk membasmimu dan tidak akan pernah membiarkanmu melangkah ke kuil 100 orang suci kemanusiaan. Sang petapa kera perang tertawa, seolah dia tidak keberatan dengan paranoia Su Ruoxi. Ini adalah yang terbaik, karena dia akan memiliki lebih banyak lawan untuk dilawan. Sebenarnya, apa yang dikatakan War Ape Great Sage itu benar, tetapi apa yang kau katakan, Ruoxi, juga masuk akal. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan 108 dewa dan membiarkan mereka melindungimu, sehingga kau bisa pergi ke kuil 100 orang suci dan mendapatkan pengakuan dari patung 100 orang suci. Kau memiliki sisa jiwa Suzi dan telapak tangan Suzi di tubuhmu, dan kau memiliki ambisi yang lebih besar. Yang terpenting adalah kau adalah Sage Putra Jahat. Setiap orang bijak harus diakui oleh patung 100 orang suci di kuil 100 orang suci sebelum mereka menjadi orang bijak sejati. Orang lain yang dihormati oleh humaniora hanya dapat disebut sebagai orang bijak sub, bukan orang bijak sejati. Sama seperti dirimu sekarang, kau disebut Sage Putra Jahat di dunia 1000 kecil dan dunia 1000 tengah, tetapi di dunia 1000 besar, tidak ada yang bisa mengenalimu sama sekali. Tetapi selama kau diakui oleh 100 orang suci di kuil 100 orang suci, maka semua literati di dunia akan mengenalimu, dan bahkan kaisar dinasti kemanusiaan di dunia 1000 besar akan mengenalimu. Tousan World akan memperlakukan Anda dengan sopan. Su tua, yang bersembunyi di gelang roh pedang Su Ruoxi, berubah menjadi hantu dan melayang keluar.
Dia memberi hormat kepada orang bijak kera perang dan memberitahu Su Ruoxie beberapa hal tentang dunia seribu besar. Su Ruoxie mendengarkan dengan penuh hormat tanpa menyela. Haha, Sub Sage Suzi, dulu kau hanyalah seorang sage, tetapi sekarang kau telah menjadi Sub Sage, dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Tampaknya kau telah sedikit banyak terinfeksi oleh beberapa kekuatan magis hebat dari klan penyihir. Nah, kau memiliki warisan dari Sage Su, seorang novelis, dan telah berkelana ke seluruh dunia. Kau telah melihat berbagai hal aneh. Pada hari itu, aku melihat bahwa kau dan para guru besar dari klan penyihir tampaknya memiliki keinginan dan cita-cita yang sama. Tubuhmu seharusnya sedang memurnikan senjata penyihir yang berharga sekarang, bukan? Kera perang bijak agung memandang Su tua dan tertawa main-main. Walaupun kera perang petapa agung dan Xing Tianji tidak terpisahkan pada hari itu, masih banyak hal dalam kegelapan yang dapat merasakan keberadaan petapa agung. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi saudara dengan Wu Zun Xing Tianji. Bagaimana mungkin kera perang bijak agung yang dapat menjadi saudara dengan Wu Zun Xing Tianji menjadi orang biasa? War Ape Grid Sage memang sangat kuat. Bahkan ini tidak dapat lepas dari pandangan masa lalu, masa kini, dan masa depan Anda. Master Su, saya sopan. Perlu diketahui bahwa War Ape Grid Sage merupakan pendahulu dari Master Su, suatu eksistensi yang bahkan lebih tua dan lebih kuno dari Master Su. Sebagai seorang novelis yang merupakan salah satu dari 100 aliran pemikiran, Guru Su tentu saja tidak bisa bersikap lancang dan kasar. Dia masih harus menunjukkan kesopanan yang pantas. Mengapa orang-orang suci di dunia seribu besar membasmi Suzi dengan pembasmian hari itu? Karena membasmi orang suci dan sub orang suci adalah dosa terbesar di antara umat manusia, dan itu akan menyebabkan seluruh dunia memburu mereka. Selain itu, mereka yang bisa menjadi orang suci dan sub orang suci semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan supernatural yang hebat dan sangat sulit dibasmi. Oleh karena itu, banyak orang suci di dunia seribu besar bergabung untuk mencegah Suzi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka juga memastikan bahwa tangan semua orang ternoda oleh darah Suzi, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dan semuanya berada di perahu yang sama. Jadi Ruoxie, jika kamu benar-benar mencapai dunia seribu besar kali ini, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Apa yang dikatakan orang suci kera perang bukan tanpa alasan. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pengakuan dari kuil 100 orang suci sejak awal, maka bukanlah ide yang buruk untuk bepergian dan tumbuh di klan Evil, klan monster, atau ras alien lainnya terlebih dahulu. Di dunia seribu besar, iklimnya sama sepanjang tahun, dan tidak akan ada penundaan dalam mengatasi kesengsaraan. Bagaimana menurutmu sebenarnya? Alasan mengapa Tuan Su berkata begitu tidak lain adalah untuk memberitahu Su Ruoxie agar dia belajar bersikap fleksibel dalam beberapa hal, sehingga Su Ruoxie dapat memiliki lebih banyak pilihan. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika kau mendapat pengakuan dari kuil 100 orang suci, orang-orang suci yang ingin menutupi kejahatan mereka tetap akan membasmimu dengan cara dibasmi. Itu hanya akan lebih merepotkan. Namun dengan kekuatan sihir mereka, itu akan lebih berbahaya bagimu dalam kegelapan. Bahkan orang suci kera perang terkadang mungkin tidak dapat melindungimu. Ada banyak sekali metode pembasmian. Kau harus tahu bahwa bahkan keberadaan yang kuat seperti orang suci Su Zia pun tidak luput. Hanya ada satu jiwa yang tersisa. Jika bukan karenamu, aku khawatir jiwa yang tersisa ini juga akan tercerai-berai. Su Ruoxie tentu saja memahami kerja keras Su Lao, mengepalkan tinjunya, mengangguk, dan menjawab. Saya mengerti apa yang dimaksud guru, tetapi sebagai seseorang yang telah mempraktikkan seni penyihir Xing Tian dan merupakan pemimpin klan penyihir serta keturunan Xing Tian, saya tidak akan mundur karena takut. Penatua Su tahu bahwa dia juga tidak bisa meyakinkan Su Ruoxie, jadi dia menghela nafas dan kembali ke gelang roh pedang tanpa mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, sang petapa agung kera perang tertawa terbahak-bahak, menepuk dadanya, dan berkata dengan keras. Baiklah, kau layak menjadi keturunan Xing Tian. Kau pemberani. Dengan keberanian ini, aku pasti akan berjuang sampai mati untuk melindungimu. Aku mengenal beberapa orang suci pemurnian yang kuat di dunia, dan ada beberapa yang berutang budi padaku. Tidak apa-apa untuk meminta bantuan mereka saat waktunya tiba. Kalau begitu, aku harus merepotkan sang petapa kera perang. Su Ruoxie tersenyum tipis, menatap Gunung Xuanwu di depannya, di mana ribuan binatang buas berdenyut-denyut, karena Gunung Xuanwu awalnya adalah alam binatang buas. Sekarang ras manusia dan ras binatang hidup terpisah, dengan Gunung Xuanwu sebagai batasnya. Suasana Gunung Xuanwu saat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada hari itu.
Pohon-pohon hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur dan ribuan bunga bermekaran penuh, membuat Gunung Xuanwu tampak lebih semarak. Su Ruoxie mengarahkan pedangnya ke puncak Gunung Xuanwu dan berkata, "Ini dia." Keduanya menyatu ke puncak Gunung Xuanwu tanpa suara, tanpa menarik perhatian makhluk abadi manapun yang berada di alam binatang. Su Ruoxie membentuk segel dengan tangannya dan membentuk seni penyihir kekosongan. Di puncak Gunung Xuanwu, muncul sebuah tempat yang hanya bisa dilihat oleh Su Ruoxie dan War Ape Great Sage, yaitu makam penyihir Xuanming. Tahukah kamu, di dunia seribu kecil sudah ada beberapa makhluk abadi. Beberapa di antara mereka datang dari seribu dunia tengah untuk merasakan kemakmuran umat manusia di seribu dunia kecil. Ada juga orang yang telah menerobos ke alam abadi dan bersedia tinggal di dunia kecil seribu untuk berlatih. Dunia seribu kecil dan dunia seribu tengah saat ini memiliki komunikasi yang sangat baik. Dunia seribu tengah saat ini adalah dunia seribu kecil pada masa itu, tetapi waktu transformasinya akan lebih lama dibanding dunia seribu kecil. Su Ruoxie telah mengetahui situasi terkini dunia seribu kecil. Meskipun dia merasa lega, dia juga merasa sedikit berat di hatinya. Artinya, bagaimana caranya untuk melakukan reformasi terhadap dunia seribu agung itu penuh dengan kesukaran-kesukaran. Panggil makam penyihir Xuanming. 4 karakter besar pena mengalir bagai naga dan ular ditulis pada prasasti batu dengan gaya menari, seakan-akan hidup. Merasakan aura yang terpancar dari Su Ruoxie, gerbang makam penyihir Xuanming segera terbuka dengan suara gemuruh. Su Ruoxie membawa sang petapa kera perang ke makam penyihir Xuanming. Pada saat ini, aura War Ape Great Sage telah terkendali sepenuhnya, berubah menjadi seorang pria yang tingginya hanya 2 meter, berwajah tegas, berlengan sangat panjang, dan seluruh tubuhnya memberikan perasaan penuh kekuatan. Ada semangat juang dalam tulang-tulangnya, dan meskipun War Ape Great Sage mencoba menekannya, semangat juang itu tetap menyebar tak terlihat. Begitu Su Ruoxie masuk, dia langsung menarik perhatian 108 dewa, 108 jiwa mulai melompat ke dalam kehampaan. Mereka melihat bahwa orang yang datang adalah Su Ruoxie, dan seluruh tubuh Su Ruoxie memancarkan kekuatan seorang abadi yang telah mencapai tingkat setengah dewa. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru lagi dan lagi. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa tahun, kamu telah mencapai kekuatan dewa abadi? Titik titik titik, titik titik titik. Melihat momentummu saat ini, aku khawatir kamu telah menaklukkan dunia seribu tengah. Apakah kamu benar-benar telah menaklukkan dunia seribu tengah dan ingin kami memenuhi janji yang kami buat kepadamu hari itu? Sungguh menakjubkan. Anak ini lebih kuat daripada Santo Lu, Santo Qian, Santo Kun, Santo Huo, dan orang-orang suci lainnya. Ia terlahir dengan takdir surga dan bumi. Aku belum pernah melihat orang yang lebih mampu daripada anak ini. Jika aku jadi dia, aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Sepertinya kau tidak dapat membuka jalur dari dunia seribu tengah ke dunia seribu besar. Kau terhalang oleh orang bijak agung, Luo agung, tangkap dan basmi agung. Kau perlu meminjam kekuatan sihir kami untuk membuka koneksi antara dunia seribu tengah dan dunia seribu besar, kan? Tidak mungkin. Bahkan jika kita memiliki kekuatan saat ini, bahkan jika 108 orang dapat menghancurkan Great Sage, Great Luo, Great Capture and Kill bersama-sama, kita masih tidak dapat menahan amarah LV Seng dan kelompok refinernya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Benar sekali, Su Ruoxie, betapapun hebatnya keberuntunganmu, kekuatanmu terbatas. Bahkan jika kami bersedia membantu, tidak ada seorang pun yang dapat membantumu melawan kekuatan gabungan dari LV Seng, Qian Seng, Kun Seng, Huo Seng, dan para wali lainnya. Bahkan Sein Suzia dalam tubuhmu pun tidak, kecuali dia telah mencapai alam Su Seng kuno. Namun, Anda telah mampu tumbuh begitu cepat. Kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami, tetapi Anda harus membiarkan kami keluar dan membiarkan kami melihat situasi terkini dari dunia seribu kecil dan dunia seribu tengah. Hanya dengan cara ini kami dapat mengetahui apakah asisten itu seorang pria sejati dan apakah ia dapat menjadi kaisar suci di masa depan. Ya, sangat mudah menaklukkan dunia dengan kekuatan, tetapi mustahil menaklukkan hati orang-orang dan membuat mereka mematuhi Anda sebagai kaisar, menghormati Anda, yakin, dan percaya kepada Anda. Jika mereka dapat melakukannya, mengapa mereka membangun 1000 dunia kecil dan 1000 dunia menengah serta mengasingkan ratusan juta orang? Benar sekali, Su Ruoxie, jika kau menginginkan bantuan kami, kau harus membiarkan kami melihat sendiri dunia 1000 kecil dan dunia 1000 tengah. Cepat, cepat, biarkan kami keluar. Su Ruoxie tiba-tiba mendengar suara-suara yang tak terhitung jumlahnya dari 108 dewa, ada yang memuji, ada yang terkejut,
ada yang bersemangat, ada yang ragu, dan seterusnya. Su Ruoxie tetap tidak bergerak, hanya diam menatap ke 108 dewa. Setelah mereka mengungkapkan pendapat mereka, Su Ruoxie berkata perlahan. Ya, aku memang memintamu datang ke sini agar kau dapat memenuhi janjimu hari itu, tetapi aku tidak ingin kau membantuku menghancurkan formasi Grid Sage Grid Luo Grid Capture, karena sudah ada orang yang dapat menghancurkan formasi ini untukku. Hanya saja setelah tiba di Grid Thousand Worlds, aku pasti akan membutuhkan bantuanmu. Sekarang aku hanya ingin memastikan apakah kau bersedia membantuku menggulingkan Grid Thousand Worlds dan merusak kemegahan dinasti suci kuno. Saat ini, Su Ruoxie memiliki kepercayaan ratusan juta orang, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Sebagai penguasa dunia seribu tengah, dia telah membangun kedudukan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun di dunia seribu kecil dan dunia seribu tengah. Secara alami, dia memiliki aura seorang kaisar. Bahkan saat menghadapi keberadaan 9 dewa yang kesengsaraan dan 9 dewa yin kesengsaraan ini, Su Ruoxie dapat menghadapinya dengan tenang. Terlebih lagi, Su Ruoxie telah mengalami pertarungan dengan dewa yin dan dewa yang 9 kesengsaraan seperti Yang Jun dan Yin Jun. Sekarang dia telah melangkah ke ranah pemurnian orang suci, dan telah bertarung melawan makhluk tertinggi seperti binatang kehidupan dan kematian Yin Yang. Selain itu, ia mendapat bantuan dari Raja Kilin. Tentu saja, Su Ruoxie dapat tetap tenang pada saat ini. Setelah begitu banyak badai, jika Su Ruoxie tidak dapat melakukan ini, dia tidak layak menjadi kaisar suci. Justru karena apa yang telah dialaminya, kata-kata Su Ruoxie memiliki keagungan dan aura yang mampu mengguncang semangat seni bela diri 108 dewa ini. Pikiran 108 dewa semuanya terhenti, merasakan betapa besarnya kesenjangan antara Su Ruoxie saat ini dan Su Ruoxie yang membutuhkan perlindungan Old Su saat itu. Tidak mungkin. Su Zisheng ingin menghancurkan orang bijak agung, Luo agung, tangkap dan basmi yang agung. Dengan kekuatannya yang belum sempurna, dia pasti akan menderita serangan balik yang hebat jika dia ingin menghancurkannya. Siapa yang bisa membantumu menghancurkannya? Mungkinkah itu seorang penyihir? Pasti klan penyihir telah bangkit kembali. Su Ruoxie, jika kami membantumu, kami akan menjadi pendosa yang dikutuk oleh ribuan orang di dunia, pendosa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun dari kita, kecuali kamu dapat mengungkap kejahatan Santo Lu, Santo Qian, Santo Kun, Santo Huo, dan orang suci lainnya yang membasmi Santo Suzia. Jika tidak, kita semua akan diburu oleh manusia kuat di dunia. Dewa yang meraung sekeras-kerasnya. Jelas, meskipun mereka juga ingin membantu Su Ruoxie, mereka tidak memiliki banyak keyakinan sekarang. Su Ruoxie tentu saja mengharapkan situasi ini. Alasan mereka menyetujuinya pada awalnya adalah karena mereka merasa tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Sekarang setelah dia melakukannya, jika mereka benar-benar ingin membantunya, mereka tentu akan merasa khawatir. Melihat reaksi mereka sekarang, Su Ruoxie akhirnya memastikan niat mereka yang sebenarnya. Mereka benar-benar ingin membantunya. Jika mereka tidak ingin menolongnya, mereka tidak akan punya banyak kekhawatiran. Sebaliknya, mereka bisa menyetujuinya semuanya sekaligus. Lalu, jika mereka melarikan diri, Su Ruoxie tidak akan berdaya. Dapat dilihat bahwa 108 dewa ini semuanya dapat disebut makhluk yang jujur. Mungkin mereka hanya ditipu oleh banyak orang suci. Siapapun yang berani memburuku adalah orang jahat. Siapa yang berani menanggung nama buruk ini di antara kedua alis Su Ruoxie? Kuil Tongtian terus berdetak, dan kemudian energi suci yang besar bergulir keluar. Raungan Raja Kilin bagaikan guntur, menyebabkan jantung 108 dewa berdetak kencang dan berteriak. Raja Kilin, itu sebenarnya Raja Kilin. Su Ruoxie, kau benar-benar mendapat pengakuan dari Raja Kilin. Aku tidak menyangka bahwa Raja Kilin benar-benar selamat. Pada hari itu, putra Kilin dipukuli sampai mati, dan ribuan Kilin langsung mati beku. Aku tidak menyangka bahwa Raja Kilin benar-benar selamat. Aku tidak menyangka kau akan dikenali oleh Raja Kilin. Kilin telah mendampingi para bangsawan dan orang suci sejak zaman dahulu. Dengan Raja Kilin, tidak ada yang berani membasmimu secara terbuka. Tetapi bagaimana dengan pembasmian setelah kamu mencapai tingkat Sein? Kamu akan dapat menggunakan metode apapun yang kamu inginkan. Jika mereka ingin membasmimu, kamu tidak akan dapat bersembunyi dari mereka. Meskipun Raja Kilin selamat, kekuatannya telah sangat berkurang. Bahkan jika kekuatannya tidak berkurang, tidak akan mudah untuk melindungimu. Bahkan jika Sein Suzia bergabung, tidak akan mudah untuk melindungimu. Untuk diakui oleh Raja Kilin, Anda memang seorang pria terhormat dan harapan Kaisar Suci. Su Ruoxie, kami bersedia membantu Anda,
Tetapi jika kami tidak memiliki cukup kekuatan, kami tidak dapat bersaing dengan orang-orang suci di alam semesta yang memimpin konspirasi untuk membasmi Suzia. Bahkan jika kami menambahkan 108 dewa kami ke dalam formasi, kami hanya dapat bersaing dengan Lu Sheng di masa kejayaan kami. Begitu ada orang suci lain yang bergabung dengan kami akan runtuh. Jelas, meskipun War Ape Great Sage di samping Surwoksi sangat kuat, dalam pandangan mereka, dia paling-paling merupakan eksistensi yang kekuatannya setara dengan Surwoksi dan sama sekali tidak dapat bersaing dengan mereka. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal ini. Karena kalian memiliki niat ini, saya yakin kalian semua sudah familiar dengan War Ape Great Sage, kan? Surwoksi tersenyum acuh tak acuh. Semangat bertarung yang dahsyat dari War Ape Great Sage melanda seluruh makam penyihir Xuanming, dan 108 jiwa yang ada di sana nyaris hancur berkeping-keping oleh semangat bertarung yang dahsyat ini, dan mereka pun ketakutan setengah mati. Petapa Agung Kera Perang. Aku tidak menyangka bahwa Petapa Agung Kera Perang tidak mati. Petapa Agung Kera Perang, dengan Petapa Agung Kera Perang, kita akan yakin. Dewa yang meraung karena terkejut dan gembira. Ia juga ingin menjadi pahlawan pendiri yang dapat membantu generasi Kaisar Suci dan menciptakan momentum. Dengan cara ini, mungkin dia bisa melangkah ke ranah pemurnian orang suci. Surwosie adalah sosok yang benar-benar mewarisi kekayaan besar langit dan bumi. Bagaimana mungkin 108 dewa tidak melihatnya? Hanya saja kekuatan yang terkumpul di sekitar Surwosie terlalu kecil untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri sebagai alat tawar-menawar. Sekarang setelah Great Sage of the War Ape muncul, Anda tahu, ada banyak guru besar di dunia yang berutang budi pada Great Sage of the War Ape. Sekarang Surwosie memiliki orang bijak Agung Kera Perang untuk membantunya, mereka dapat menginvestasikan semua chip mereka. Apalagi dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Entah mereka membantu Surwosie sepenuh hati, atau mereka mati dalam depresi di makam penyihir Xuanming ini. Siapapun orangnya akan memilih yang pertama. Bagaimana menurutmu? Aku, Surwoksi, tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Sekarang, apa sebenarnya yang menurutmu kau bisa memberi tahuku? Aku akan memberimu dua cara. Cara pertama adalah terus tinggal di makam penyihir Xuanming ini, dan menunggu hari ketika aku memiliki tempat di alam semesta. Aku akan membiarkanmu pergi, dan kau tidak perlu membantuku, dan kau akan bebas mulai sekarang. Cara kedua adalah mengikutiku, dan bekerja sama denganku untuk menciptakan dinasti baru, alam semesta baru, dunia baru, dan membuka era yang makmur bagi umat manusia kuno, dan membangun jasa yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap kata-kata Surwoksi langsung menusuk hati rakyat, dan juga menunjukkan tekadnya untuk tidak pernah mundur. Kini setelah kekuatan War Ape Great Sage telah terungkap, jelaslah bahwa 108 dewa telah mengambil keputusan. Anda harus tahu bahwa meskipun hanya ada satu War Ape Great Sage, orang-orang seperti Eleve Sheng, Qian Sheng, Kun Sheng, Huo Sheng dan Qian Sheng tidak dapat mengalahkan War Ape Great Sage. Bahkan jika War Ape Great Sage menduduki peringkat di antara dunia-dunia besar, kekuatannya berada pada level yang sangat tinggi. Ada orang kudus yang dimurnikan, orang kudus yang lebih rendah, orang kudus dan orang kudus yang agung. Memurnikan seorang Saint mengacu pada terobosan dalam kekuatan. Ketika seseorang melangkah ke ranah pemurnian seorang suci dari manusia ilahi 9 kesengsaraan, ia disebut sebagai orang suci pemurnian. Akan tetapi, kondisi pikirannya belum berada pada tingkat orang suci, jadi ia hanya bisa menjadi orang suci. Begitu dia dapat melewati 12 kesengsaraan besar dalam memurnikan seorang suci satu demi satu, dia akan berubah menjadi seorang sub-suci. Baru pada saat itulah dia akan mengalami perubahan nyata dalam kondisi pikirannya dan menjadi seorang sub-santo. Yang disebut sub-santa, banyak santo yang telah melewati 12 kesengsaraan juga disebut sub-santa, karena kekuatan mereka sangat dekat. Namun, apa yang sesungguhnya dapat membuat orang bertransformasi menjadi sub-orang suci adalah kesatuan pikiran dan niat awal mereka, serta kemampuan pikiran dan energi sastra mereka untuk menyatu dengan semangat berbagai aliran pemikiran. Hanya dengan begitu mereka dapat menjadi orang suci dan membimbing semua orang di dunia selamanya. Bila seseorang sudah memberikan sumbangsi besar bagi masyarakat dunia dan sudah mencapai puncak, maka ia akan disebut orang bijak agung. Pendek kata, mereka yang dapat disebut orang suci semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, bagaikan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn, dan jumlah mereka sangat sedikit. War Ape Great Sage, seorang resi agung yang sangat bersedia membantu Surwosie. Jika Anda menempatkan diri Anda pada posisinya, setelah mengetahui sebagian kebenarannya, Anda akan menyadari bahwa bahkan jika mereka tidak mengikuti Surwosie, mereka tidak punya jalan keluar.
Kami bersedia mengikuti orang bijak Shizi untuk menciptakan dinasti yang akan menciptakan kembali kemakmuran kuno. 108 dewa, pikiran mereka telah lama terhubung bersama, sangat bersatu, dan berkata serempak. Oke, Suruosie membentuk segel dengan tangannya, diikuti oleh serangkaian suara nyaring bang, 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 dan rantai jiwa tak kasat mata itu hancur. Rantai jiwa yang awalnya memenjarakan kekuatan 108 dewa kini terekspos sepenuhnya, dan kekuatan 108 dewa meningkat pesat. Titik titik titik, titik titik titik, putra jahat suci. Tubuh jiwa berubah menjadi sosok manusia, dengan otot-otot dan otot-otot yang terikat erat di seluruh tubuh, memberi orang-orang rasa tertekan yang hebat. Ada sedikit cita rasa Yang Jun, tapi kalau dibandingkan dengan Yang Jun, memang jauh tertinggal. Pria ini sangat kuat. Dia membungkuk pada Suruosie dan berkata, "Aku adalah pemimpin 36 makhluk surgawi, Yang Tiankui. Tubuh 108 saudara kita semuanya telah disimpan di kotak es misterius. Aku ingin tahu apakah kau dapat membebaskan tubuh kami dan kami dapat memulihkan banyak kekuatan kami." Suruoksi tertegun sejenak, lalu sadar kembali. Tampaknya penguasa penyihir sungai es Xuanming telah memasukkan tubuh mereka ke dalam kotak Xuanbing hari itu. Mengangguk, tangan Suruosie memancarkan cahaya dingin, dan sebuah kotak es muncul di telapak tangannya. Bentuknya persegi, tetapi memberi ke 108 dewa rasa penindasan yang tiada akhir. Saat kotak es hitam itu muncul, mereka semua secara naluriah mundur. Suruosie memejamkan matanya, mengaktifkan kotak Xuanbing, dan menggabungkan jejak kekuatan spiritualnya ke dalam kotak Xuanbing. Suruosie segera membuka lapisan pertama kotak Xuanbing, yang merupakan segel. Namun, dengan pemahaman dan pencapaian Suruosie saat ini tentang seni penyihir kekosongan, dia hanya bisa mencoba membuka lapisan pertama. Selebihnya, Suruosie tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sama sekali. Suruosie hanya bisa mengatakan kebenarannya, dengan sedikit ketidakberdayaan dan senyum masam, dan berkata, "Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membuka lapisan pertama dari kotak es misterius. Ada 9 lapisan dalam kotak es misterius ini. Lapisan pertama disebut kejutan, lapisan kedua adalah pembekuan, lapisan ketiga adalah penyegelan, lapisan keempat adalah manusia surgawi, lapisan kelima adalah langit es, lapisan keenam adalah melawan langit, lapisan ketujuh adalah Wan Yin, lapisan kedelapan adalah abadi, dan lapisan kesembilan adalah umur panjang. Dan tubuh fisik kalian harus disegel dalam lapisan kedelapan, abadi. Jika saya ingin membuka kotak es misterius itu, akan memerlukan waktu. Saya khawatir Anda harus menanggung masa ini. Tetapi saya dapat merasakan bahwa tubuh fisik Anda tidak mengalami kerusakan apapun, dan tampaknya Anda telah memperoleh banyak manfaat dari lapisan keabadian. Mereka tentu tahu bahwa Suruoksi pasti tidak menipu mereka. Pertama, Suruoksi pasti ingin sekali meningkatkan nilai tawarnya saat ini dan tidak akan melakukan hal seperti itu untuk memisahkan kuburnya sendiri. Kedua, Suruoksi adalah seorang pria sejati dan setiap kata yang diucapkannya dapat dipercaya. Sekarang karena mereka tidak akan bertarung, Suruoksi tidak akan curang. Yah, dengan 108 orang dari kita yang bersatu, orang biasa tidak akan bisa dengan mudah membasmi kita, apalagi, Great Sage of War AP, dan Sage Sucia. Sulit bagi kita untuk campur tangan dalam pertempuran antara orang suci bahkan di masa jayanya. Perbedaan antara dewa dan orang suci adalah perbedaan antara langit dan bumi. Ini berlaku bahkan untuk Dewa 9 Kesengsaraan. Seorang lelaki yang jiwa raganya mengembun menjadi rupa seorang sarjana, tampan dan luar biasa, lelaki ini adalah pemimpin dari 72 ibel duniawi dan 9 dewa Yin Kesengsaraan, Yin Kuixing. Suruosie mengangguk, melirik ke arah War AP Great Sage, dan berkata, "Akan butuh waktu untuk membangun menara Babel yang mengarah ke dunia 1000 besar. Aku yakin dengan bantuan beberapa orang, waktu akan jauh lebih cepat. Tidak disarankan untuk tinggal lama di dunia 1000 kecil. Ayo kita pergi ke dunia 1000 tengah." Suruoksi pergi dari desa Wu menemui orang bijak kera perang agung dan menghabiskan banyak waktu untuk mengundang 108 dewa ini. Sekarang setelah dia mengundang mereka, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di dunia 1000 kecil. Oke, gerbang makam penyihir Xuanming tiba-tiba terbuka, dan Suruosie serta War AP Great Sage membawa 108 dewa, menyembunyikan semua aura mereka, dan menerobos udara ke arah Menara Babel. Tahukah Anda, Menara Babel terbuka untuk orang biasa kapan saja dan di mana saja. Tentu saja tidak dijaga ketat pada waktu-waktu biasa, tetapi ini juga merupakan waktu yang sangat normal. Di dunia kecil saat ini, dapat dikatakan bahwa pintu tidak terkunci pada malam hari, dan orang tidak mengambil barang di jalan.
Lagi pula, semua orang saling mendukung, jadi tentu saja tidak ada terlalu banyak batasan. Hampir semua orang membaca buku dan berlatih seni bela diri. Ada banyak orang yang berbelok dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Tentu saja, ada lebih banyak cendekiawan yang mengikuti dan memuji Suruoye. Saat mereka terbang lewat, suara 108 dewa bergetar. Sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa jiwa kemanusiaan di dunia kecil ini begitu murni. Hal itu membuat orang merasa begitu nyaman. Keegoisan setiap orang berkurang, setiap orang saling bergantung, dan setiap orang belajar untuk saling menghormati dan bertoleransi. Ketika dunia seribu kecil pertama kali diciptakan, orang-orang di seluruh dunia seribu kecil dipenuhi dengan kebencian dan keengganan, dan pikiran serta jiwa mereka sangat keras dan bercampur, dengan banyak kotoran, yang menutupi hati mereka dengan lapisan debu tebal. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 10.000 tahun, dunia seribu kecil, yang mungkin lebih buruk dari sebelumnya, akan menjadi seperti ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ya, hukum alam memang mudah ditebak, tetapi hati manusia sulit ditebak. Di dunia ini, hal yang paling sulit untuk dididik adalah hati manusia. Di zaman dahulu, semua aliran pemikiran harus bekerja sama untuk membuat hati manusia menjadi murni sedemikian rupa. Namun sekarang, orang bijak Shizi memiliki kemampuan untuk membuat mereka semua mengikuti contohmu dan membuat dunia kecil membentuk pemandangan seperti itu. Sungguh menakjubkan. Ya, bahkan jika kita berkultivasi ke alam dewa, semuanya hanyalah kekuatan dan perhitungan abadi. Kita hanya dapat mengandalkan sedikit hati dan ketekunan kita untuk akhirnya mencapai jalan yang agung. Namun sekarang setelah kita memutuskan untuk membantu Sage Shizi, kita dapat melakukan bagian kita. 108 dewa memandang dunia kecil yang makmur. Tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana alam, semuanya begitu indah, dan mereka tidak bisa tidak berceloteh dan berbicara satu sama lain. Suruoye hanya terus tersenyum mendengar komunikasi mereka. Keadilan ada di hati rakyat. Faktanya, dia mencoba semampunya dan akhirnya berhasil. Saat melakukan ini, Suruoye tidak memikirkan betapa sulit dan rumitnya hal ini. Dia mengerjakannya dengan serius dan akhirnya menyelesaikannya. Kelompok itu berjalan tanpa suara menuju kaki Menara Babel, lalu berubah menjadi aliran udara kecil, yang melalui hubungan khusus antara Surwoksi dan Menara Babel, membawa kelompok itu ke dunia seribu tengah. Hampir di waktu yang bersamaan, Surwoshi membawa kembali sekelompok dewa abadi, yang masing-masing telah memurnikan roh dewa atau memiliki senjata sihir absolut, dan memiliki tunggangan mengerikan yang tak tertandingi di dunia Zhongqian. Mata-mata di berbagai belahan dunia Zhongqian melapor kepada Zhuge Wenfeng secepat mungkin. Melaporkan kepada Perdana Menteri Zhuge, Zhou Zu telah dihajar habis-habisan oleh Wu Xinzi seorang diri, dan tidak ada seorang pun dalam keluarga Zhou yang selamat. Melaporkan kepada Perdana Menteri Zhuge, Zhuangzu ditaklukkan oleh Yun Sangsang sendirian, dan semua orang di kota itu dimusnahkan. Melaporkan kepada Perdana Menteri Zhuge, Liangzu dan Zuzu ditaklukkan oleh Tuan Xiao Yao Yue dan tunggangannya Long Luan. Surat penyerahan diri telah tiba dari kedua negara. Melaporkan kepada Perdana Menteri Zhuge, Dongzu telah ditaklukkan oleh Li Sisi dan Naga Es, dan surat penyerahan telah tiba. Melaporkan kepada Perdana Menteri Zhuge, 99 negara bagian bersedia berada di bawah wilayah dinasti Su Agung. Mulai sekarang, Anda harus mematuhi perintah dinasti Su Agung dan tidak berani menentangnya. Zhuge Wenfeng semula menggunakan kuas untuk dengan cepat menulis rancangan dekrit di atas tahta dinasti Su, tetapi ketika mendengar serangkaian kabar baik itu, pergelangan tangannya tanpa sadar gemetar, dan ujung kuas itu tiba-tiba berhenti, menggambar garis tebal langsung di selembar kertas nasi putih. Kekuatan yang dibawa kembali oleh Ruo Xie begitu dahsyat. Tampaknya kali ini dia benar-benar mengalami petualangan hebat. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun mendapat banyak manfaat darinya. Kelompok orang yang dibawa kembali oleh Surwoksi semuanya benar-benar orang terkemuka di dunia seribu tengah, dan mereka memiliki kekuatan absolut. Ketika mereka menyapu bersih seluruh negara bangsawan dengan cara yang menggelegar, keluarga-keluarga bangsawan besar yang kembali dari alam abadi hantu dengan gencar mempublikasikan apa yang telah terjadi di alam hidup dan mati, yang dengan serta-merta menaikkan pamor dinasti Su Agung ke tingkat yang tak dapat ditandingi oleh siapapun. Keluarga bangsawan yang awalnya menaruh harapan runtuh satu demi satu, benar-benar mengacaukan rencana serangan yang dibuat oleh Zhuge Yuxuan, Hua Rui, Sun Xianhui dan lainnya. Karena surat-surat penyerahan diri dari berbagai keluarga besar mengalir seperti butiran salju, mereka tentu saja tidak bisa lagi bertarung. Orang-orang berikutnya yang menjadi sangat sibuk adalah Sue King Er, Zhuge Wenfeng,
4 sekretaris besar kabinet, dan guru besar Baiziru, yang bertanggung jawab atas masalah administratif. Dunia Zongqian terlalu besar, dan dinasti Dasu berkembang terlalu cepat. Meskipun penuh dengan orang-orang berbakat, tidak dapat dipungkiri bahwa ia tidak akan dapat mengadopsi metode administrasi dinasti Dasu di seluruh dunia Zongqian sekaligus. Dinasti Dasu sekarang memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tetapi jika dunia Zongqian ingin mengembalikan gaya dinasti suci kuno, mungkin akan memakan waktu lama. Zhuge Wenfeng layak menjadi kandidat Perdana Menteri yang bijak. Setelah berdiskusi di antara Kong Xiu, Meng Xian, Sun Xian, Luo Yue dan Mo Yu, sejumlah besar pemuda elit dipilih dari 4 sekolah utama Konfusianisme dan sekolah Mohis, dan mereka diminta untuk sementara mengambil alih kekuasaan negara lain. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Zhuge Yuxuan menerima surat rahasia dari Zhuge Wenfeng, yang mengatakan bahwa Surwoxi akan menyerahkan tahta dunia Zongqian kepada Zhuge Yuye. Hal ini langsung menyebabkan kegemparan dalam hati Zhuge Yuxuan. Dia tahu bahwa masalah ini sangat penting. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Hua Rui, dia segera bergegas kembali ke ibu kota dinasti Su besar, Suzhou Sucheng. Pada saat ini, Zhuge Yuxuan berdiri sendirian di atas tembok kota Sucheng. Dia tahu bahwa Surwoxi telah pergi ke dunia kecil 1000, tetapi cara terbaik adalah menunggu di sini. Sambil menatap diam-diam menara Babel yang semakin hari semakin tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba-tiba ia merasakan kesedihan di dalam hatinya. Apa tujuan kepindahan Surwoxi meskipun dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya bagi dinasti Su besar, itu juga karena dia, Kaisar Su besar, telah membuat reputasi besar di luar negeri, yang menambahkan momentum yang tak terhitung jumlahnya bagi dinasti Su besar dan menyebabkan penindasan yang tak terlihat bagi musuh. Dia juga meninggalkan pasukan Tyrannosaurus dan pasukan naga melonjak, menaklukkan kota Asura, dan kemudian menaklukkan kota Tianyao. Dan kemudian ada lelaki tua gila itu bersama seorang pemuda bernama Yuze, memimpin pasukan yang sangat mematikan untuk menyusup dan bekerja sama dalam penyerangan terhadap geng 10.000 racun, 3 orang ahli racun. Dia hanya menggunakan kekuatan yang telah ditaklukkan Surwoxi untuk memimpin serangan dan memberi nasihat. Sebenarnya, Surwoxi lah yang melakukan upaya paling besar. Tanpa Surwoxi, bahkan jika Zhuge Yuxuan memiliki kebijaksanaan dan pandangan ke depan dari seorang markis bela diri yang bereinkarnasi, dia tidak akan mampu menciptakan situasi saat ini di dunia 1000 tengah. Apakah karena Surwoxi tahu apa yang telah dilakukannya kepadanya dan tidak mampu memberinya status yang sah, dan dia merasa bersalah, jadi dia memberikan tahta dinasti Su Agung kepada adiknya sebagai kompensasi. Jika demikian halnya, Zhuge Yuxuan tidak akan pernah menerimanya, tetapi tahta diberikan kepada Zhuge Yuye, bukan dia, Zhuge Yuxuan. Banyak hal di sini yang layak direnungkan. Dari sudut pandang orang luar, Zhuge Yuxuan juga merasa bahwa Zhuge Yuye memang merupakan kandidat yang sangat baik untuk menjadi kaisar di dunia 1000 tengah saat ini. Dalam hal ini, dia tidak akan meremehkan kakaknya, karena bakat Zhuge Wenfeng, ditambah Baiziru, 4 cendekiawan hebat dalam kabinet, dan gulungan suci kemanusiaan yang diwariskan kepada Zhuge Yuye telah membuat Zhuge Yuye berkembang pesat dan tak tertandingi. Selain itu, Zhuge Yuye lahir dalam keluarga besar, tetapi mampu hidup harmonis dengan rakyat jelata. Ini merupakan hal yang sangat wajar, dan itu merupakan hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Zhuge Yuxuan. Karena Zhuge Yuxuan sangat tegas dalam membasmi, dengan sekali lambaian kipas bulu di tangannya, ribuan pasukan pun hancur menjadi abu sambil berbincang-bincang dan tertawa. Sejak bergabung dengan dinasti Dasu, ia telah mengembangkan semacam momentum melalui pelatihan jangka panjang di medan perang. Terlebih lagi, meskipun keluarga Zhuge adalah ahli strategi militer, mereka memerintah tentara menurut aliran legalis, yang membuat orang-orang merasa bahwa hukum alam itu kejam, dan tanpa disadari membuat orang awam merasa kagum. Lapisan psikologi ini adalah lapisan penghalang, dan mustahil untuk benar-benar menyatu dengan kondisi pikiran mereka, sehingga wajar saja jika kita sendiri yang merasakan pikiran mereka yang sebenarnya. Seperti halnya sebagian orang yang berasal dari keluarga besar, dengan ribuan pembantu di rumah, yang suka memerintah orang. Aura yang luhur dan berwibawa seperti ini, seolah-olah mereka terlahir lebih unggul dari yang lain, dan mereka tidak akan banyak mendapat ketenangan batin. Demikian pula, jika seseorang sudah lama menjadi budak, ia akan menjadi budak dan tidak bisa berdiri tegak lagi. Ia juga akan memiliki semacam sifat budak, merasa bahwa dirinya dilahirkan lebih rendah dibandingkan orang lain, dan memiliki rasa rendah diri yang kuat. Jika seseorang ingin mengubah situasi ini, hanya orang seperti Zhuge Yuye, yang dapat berintegrasi baik dengan keluarga bangsawan, rakyat jelata, dan budak, yang dapat melakukannya.
Tepat saat Zhuge Yuxuan tengah tenggelam dalam pikirannya, lebih dari 100 aliran cahaya melesat keluar dari kuil Tongtian, dan setiap sinar cahaya memancarkan aura yang tak terduga, terutama pria berlengan panjang di sebelah Sur Woxi, yang memberi orang perasaan yang tak terduga. Dunia seribu tengah baru saja ditenangkan. Jika kita ingin memulihkan suasana kuno, itu akan memakan waktu lama. Sur Woxie menyebarkan persepsinya tentang energi spiritual langit dan bumi, merasakan metode administrasi setiap negara bagian, serta situasi 4 sekolah utama Konfusianisme dan Mohis yang mengambil alih setiap negara bagian. Dia segera memahami pikiran Zhuge Wenfeng dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Sekarang kita tinggal menunggu hari ketika Menara Babel selesai dibangun. Dinasti Su Agung kalian telah tumbuh terlalu cepat dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Dinasti ini memiliki kekuatan absolut untuk menguasai 99 negara di dunia seribu tengah. Sekaranglah saatnya untuk perlahan-lahan membangun fondasi yang kokoh. Jika tidak, dinasti ini akan seperti istana di udara, yang akan runtuh dan hancur kapan saja. Dinasti ini akan kehilangan kendali dan hanya akan menjadi semakin kacau. Jika perlu, kalian harus membantai beberapa keluarga besar untuk membasmi ayam demi menakut-nakuti monyet, dan mengejutkan hati orang-orang. Yin Kuixing merasakan beberapa kondisi di daerah dalam radius jutaan mil. Matanya berputar dan dia memunculkan 100 strategi. Dia berkultivasi hingga ke alam Dewa Yin 9 kesengsaraan. Dia memiliki segala macam pengalaman dan strategi di ujung jarinya. Sur Woxi juga bisa merasakan pesonanya. Semua orang telah dibasmi, semua orang di keluarga Li telah dibasmi. Semua orang di keluarga Zhou telah dibasmi, bagus, bagus, sungguh cara yang kejam. Tidak heran dunia seribu tengah runtuh begitu cepat. 4 sekolah besar Konfusianisme membantu dengan segenap kekuatan mereka, sekolah Mohis, keluarga Lai, keluarga Hui, keluarga Huan, dan keluarga Huang membantu dengan segenap kekuatan mereka. Orang bijak Zizi begitu berani sehingga ia mampu menaklukkan keluarga-keluarga besar ini, yang juga langka. Sur Woxi tersenyum tenang dan berkata, terima kasih atas pujiannya, Yin Kuixing. Saya harap Anda akan bergabung dengan kami dalam membangun Menara Babel. Ada banyak sekali jimat di Menara Babel, yang berisi banyak kebenaran mendalam. Jika Anda dapat memahaminya, itu akan sangat membantu Anda dalam perjalanan Anda ke alam kesucian di masa mendatang. Orang suci agung kera perang, silakan tinggal di sini dan ambil alih. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, ambil tindakan saja. Sur Woxie melihat Zhuge Yuxuan berdiri di tembok Sucheng dan menatapnya. Setelah menerima tanggapan dari 108 dewa dan War Ape Great Sage, dia terbang ke sisi Zhuge Yuxuan. Kamu telah banyak berubah. Sepertinya latihan selama kurun waktu ini telah membuatmu banyak berkembang. Kesenjangan antara kamu dan aku menjadi semakin tidak dapat dijembatani. Zhuge Yuxuan memandang Sur Woxi dan menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki penampilan yang menakjubkan. Bagi wanita, ini akan sangat penting. Tidak ada wanita yang ingin terlihat biasa-biasa saja. Meski Zhuge Yuxuan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak wanita, bukan berarti dia tidak ingin penampilannya proporsional dengan kekuatannya. Kalau begitu, segalanya akan lebih sempurna. Mungkin karena itu, saat berdiri di hadapan Sur Woxi, Zhuge Yuxuan selalu merasa bahwa dirinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan lelaki seperti Sur Woxi yang begitu cantiknya hingga banyak sekali wanita yang merasa malu terhadap dirinya sendiri. Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa bantuanmu saat aku datang ke dunia yang luas ini. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Wajah Sur Woxi berangsur-angsur menjadi lembut, tanpa sedikit pun aura kekaisaran, seperti percakapan biasa antara suami dan istri, penuh dengan perhatian yang lembut. Lalu kenapa keluarga Zhuge-ku telah bertempur selama beberapa generasi? Karena kami melayani dinasti Su Agung, itu adalah tugas seorang menteri. Mengapa Yang Mulia harus melakukan ini? Merasakan kata-kata lembut Sur Woxi, hati Zhuge Yuxuan tiba-tiba melunak, tetapi nadanya menjadi seperti percakapan antara seorang menteri dan seorang raja. Sur Woxie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Sebenarnya, selama kamu bersedia, Suan Fei. Hati Zhuge Yuxuan bergetar, dan kata-katanya menjadi dingin. Dia menyela Sur Woxi dan berkata, Yang Mulia, sekarang negara-negara besar di dunia seribu tengah telah ditetapkan, masih banyak hal yang perlu saya perhatikan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Sur Woxie menghela nafas. Yuxuan, aku tahu kau sangat ambisius, jadi aku tidak akan memaksamu dalam masalah ini. Namun, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau dapat yakin bahwa aku akan menyerahkan tahta kepada Zhuge Yuye, bukan karena kau. Yuye memiliki kualitas yang tidak dimiliki orang biasa,
dan dengan pelatihan selama bertahun-tahun, Yuye telah berkembang pesat. Jika diberi waktu, selama 99 negara bagian di dunia Seribu Tengah ditenangkan, Yuye secara pribadi akan mengambil alih dinasti Su Agung. Dinasti ini bukanlah dinasti keluarga suku, tetapi dinasti setiap orang di dunia. Jika Yuye tidak dapat mengambil tanggung jawab besar ini, aku tentu akan memilih kembali seseorang yang cocok untuk posisi ini. Saya mengerti. Zhuge Yuxuan membungkuk, mundur beberapa langkah, berbalik dengan rapi, air mata mengalir di bulu matanya yang panjang. Dia mengerti bahwa nasibnya dengan Su Ruoxi adalah lelucon. Mereka berdua hanya mempunyai perasaan antar sahabat, bukan antar suami istri. Zhuge Yuxuan selalu sombong dan arogan. Jika dia dan Su Ruoxi tidak mempunyai perasaan satu sama lain, bagaimana dia bisa peduli dengan posisi selir Suan itu hanya sekadar judul tanpa substansi, dan Zhuge Yuxuan meremehkannya. Ini Zhuge Yuxuan. Su Ruoxi secara alami memahami bahwa Zhuge Yuxuan telah memberi banyak hal dan bahwa cinta antara pria dan wanita tidak dapat dipaksakan, jadi dia hanya bisa menghormati pilihan Zhuge Yuxuan. Penasihat militer Zhuge, apakah Anda bersedia pergi bersama saya ke dunia Seribu Besar, untuk membantu saya dalam mereformasi cara hidup dunia dan memperluas wilayah kekuasaan saya? Zhuge Yuxuan berkata dengan kaku. Saya bersumpah akan setia kepada Yang Mulia sampai mati, dan saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati dan jiwa saya sampai mati. Begitu suara itu berakhir, Zhuge Yuxuan terbang menjauh. Su Ruoxie menatap langit untuk waktu yang lama, bergumam. Saya akan mengabdikan seluruh hidup saya untuk tujuan ini sampai saya meninggal. Dunia Seribu Tengah, Menara Babel. Hampir setiap putra elit keluarga bangsawan dikirim untuk membangun Menara Babel. Tidak diragukan lagi bahwa membangun Menara Babel merupakan suatu pahala yang besar, suatu perbuatan baik yang akan mendatangkan manfaat bagi dunia untuk selama-lamanya, dan merupakan berkat yang besar bagi generasi mendatang. Begitu jalur menuju dunia Seribu Besar terbuka, bukan saja dunia Seribu Tengah akan terpadu dengan energi abadi dunia Seribu Besar, tetapi generasi mendatang pun tidak akan menemui banyak rintangan yang tidak perlu saat ingin naik ke dunia Seribu Besar. Hampir seluruh Menara Babel, dalam radius ribuan mil, dipenuhi oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, dan tas setiap orang dipenuhi dengan batu giok spiritual kelas atas yang tak terhitung jumlahnya, ditumpuk sepotong demi sepotong. Pembangunan Menara Babel pada mulanya merupakan proses pembangunan yang berulang-ulang, dan manusia secara bertahap akan membangun bangunan yang lebih tinggi. Namun, ketika potongan-potongan jimat di Menara Babel berangsur-angsur terbentuk, mereka akan memancarkan makna sebenarnya, yang akan sangat membantu kultivasi jika dapat dipahami. Akan tetapi, kecepatan awal pembangunan Menara Babel sangat lambat. Namun sejak kedatangan lebih dari 100 orang dengan kekuatan besar yang tak terduga beberapa hari yang lalu, kecepatan pembangunan Menara Babel telah mencapai 100.000 mil sehari. Kecepatan jenis apa ini? Dunia Seribu Tengah berjarak 19,26 juta mil dari dunia Seribu Besar. Dengan kata lain, dalam waktu 3 bulan, hanya 3 bulan, Menara Babel dapat diperluas hingga ke alam semesta. Betapa menariknya hal itu. Namun, ketika semua keluarga besar di seluruh dunia Seribu Tengah sibuk membangun kuil Tongtian, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul. Mereka mendirikan diri sebagai keluarga Wu, menyebarkan kebaikan dan memberikan kekuatan magis. Dalam beberapa hari yang singkat, mereka telah mengumpulkan puluhan juta orang biasa. Banyak orang menyebalkan yang ingin menimbulkan masalah, namun malah ditekan dan ditundukkan, yang mana hal ini semakin meningkatkan kekuatan keluarga Wu. Ketika para pemimpin keluarga besar bereaksi, keluarga Wu telah mengubah hutan belantara yang luas menjadi dunia yang semarak, dan puluhan juta orang di dunia Seribu Tengah disatukan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Ruoxi tidak menyangka kecepatan kebangkitan keluarga Wu. Pendek kata, segalanya menjadi tak tergoyahkan. Keluarga Wu telah diakui oleh dunia Seribu Tengah dan 99 negara manusia. Di bawah kepemimpinan 5 orang terkenal Kong Xiu, Meng Xian, Sun Xian, Luo Yue dan Mo Yu, banyak keluarga bangsawan telah mengirim anak-anak elit mereka ke negara Wu untuk berdiskusi masalah akademis dengan mereka. Budaya merupakan hal yang paling mudah dipahami oleh orang-orang. Dimanapun mereka berada, budaya merupakan hal yang paling mudah bagi orang untuk saling memahami. Sekalipun mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, mereka tetap dapat mencapai saling pengertian melalui perpaduan aura yang ditunjukkan lewat nyanyian dan tarian, pertanian, pengobatan, kekuatan supranatural, dan lain sebagainya. Waktu berlalu hari demi hari. Menara Babel makin menjulang dari hari ke hari, dan seiring berjalannya waktu, keluarga Wu benar-benar diakui oleh keluarga-keluarga besar. Tampaknya keluarga Wu,
Keluarga yang baru bangkit, tidak kalah dengan berbagai aliran pemikiran yang telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini, dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang di semua negara. Di kuil Babel, di dalam kuil waktu, Zhuge Wenfeng, Zhuge Yuxuan, Sun Xianhui, Yue Feng, Bai Niansuang, Bai Nu, Luo Qian, Sue King Er, Zui Qingcheng, Hua Si, Yue Tuang, Li Hongxiu, Luo Qishui, serta Huang Boxiang dan tentara Tyrannosaurus Aotian dan tentara Xianglong yang sekarang melindungi tatanan Suzhou, semuanya dipimpin oleh Sur Woxi ke negeri dongeng hantu dan alam hidup dan mati di tahap sebelumnya. Masing-masing dari mereka menemui peluang, dan masing-masing dari mereka sedikitnya memurnikan jiwa dan membuat lompatan besar dalam cobaan hidup dan mati. Adapun para pengawal Sur Woxie, pasukan Xianglong dan pasukan Tyrannosaurus, Raja Kilin menumpahkan banyak darah dan menyatukan esensi tangan suci Kilin ke dalam tubuhnya. Hal ini membuat Pterosaurus dan Tyrannosaurus baja dari tentara Xianglong dan tentara Tyrannosaurus mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan aura suci muncul dari mereka. Selama mereka meraung bersama, orang-orang dengan niat jahat akan ketakutan setengah mati oleh aura suci ini. Terlebih lagi, setetes darah Raja Kilin ini membuat tubuh mereka lebih murni, lebih kuat, dan lebih merusak, sehingga tubuh mereka juga mengalami perubahan besar, yang melengkapi seni penyihir Xingtian yang mereka latih. Masing-masing dari mereka, Tyrannosaurus berbaju zirah baja atau Pterosaurus, sudah memiliki kekuatan alam dewa yang tak berharta, atau dapat disamakan dengan alam dewa yang satu kesengsaraan. Sebelum memasuki dunia seribu besar, selain binatang buas yang kuat seperti Yun Huang, Xuan Mo, Baisa, Zuxi, dan Qingzi, Sur Woxi berharap dapat memaksimalkan kekuatan orang-orang di sekitarnya, jadi dia membiarkan mereka memasuki negeri dongeng hantu dan alam hidup dan mati untuk mengasah keterampilan mereka dan merangsang potensi mereka. Hampir semua orang yang dapat dibawa ke kuil Tongtian oleh Sur Woxi adalah kaum muda, karena hanya generasi mudalah yang memiliki potensi tak terhitung banyaknya yang dapat dirangsang. Sekarang jalan menuju dunia akan segera terbuka, saya rasa ada beberapa hal yang harus saya jelaskan di sini. Saat ini, banyak orang yang mengelilingi kuil waktu, antara lain Yun Sangsang, Murong Yi, Yin Meng, Wu Xinzi, Li Sisi, Luo Shen, Anya, Yan dan sebagainya. Inilah kekuatan yang telah dikumpulkan Sur Woxi sejak dunia seribu kecil hingga dunia seribu tengah saat ini, serta dunia seribu besar yang akan ditujunya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki perasaan mutlak terhadap Sur Woxi dan tidak akan mengkhianatinya, jadi Sur Woxi memberi mereka kepercayaan yang cukup. Semua orang mengangguk, dan Sur Woxie berkata perlahan. Begitu kau membuka dunia seribu tengah, aku akan meminta 108 dewa untuk melindungimu secara terpisah. Ingat, tidak peduli siapa dirimu, kau tidak akan bisa mengenaliku. Begitu kau mencapai dunia seribu besar, kalian semua akan keluar sendiri dan tumbuh dewasa. Kita tidak bisa terperangkap dalam satu jaring. Kecuali Cao Yao, dia adalah istri pertamaku dan tidak bisa pergi. Semua orang harus pergi, semakin jauh semakin baik. Kau mengerti? Wu Xinzi mengangkat bahu dan berkata, bahkan aku tidak bisa melakukan itu, aku seorang adik kelas yang tampan, ramah, dan tidak punya istri. Sudut mulut Sur Woxie berkedut beberapa kali. Ketika dia memikirkan kepribadian Wu Xinzi, kelopak matanya berkedut liar tanpa sadar. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menghela nafas dan berkata, ikuti saja aku. Oh ya, adikku tersayang, aku tahu bahwa orang yang paling kau cintai adalah aku. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjelaskan pikiranmu kepadamu. Wu Xinzi melompat kegirangan, menari dan berteriak. Tahukah kamu, hari-hari tanpa Sur Woxi sangatlah membosankan, karena dengan kepribadian Wu Xinzi, dia ingin memiliki seseorang yang memahaminya di sisinya tidak peduli apapun yang dia lakukan, dan orang ini hanyalah Sur Woxi. Semuanya, maksud adikku adalah kalian semua dapat mengembangkan kekuatan kalian sendiri, atau meningkatkan kekuatan kalian sendiri, dan mempelajari segalanya dari 108 dewa. Jangan bersamanya, karena jika kalian melakukan itu, akan mudah bagi orang lain untuk mengancamnya, yaitu, menjadi beban, apakah kalian mengerti? Petapa Agung Kera Perang dan Petapa Suzia hanya dapat melindungi Sur Woxie sendiri, tidak banyak dari kalian, jadi kalian adalah beban, ingat, beban, hanya jika kalian menjauh dari adikku yang cantik, dia akan lebih aman, jika tidak, dia mungkin terganggu, dan karena kalian, dia mungkin dipukul oleh seseorang dan wajahnya yang sangat cantik mungkin meledak, dan otaknya mungkin berceceran di lantai. Ah, kalau begitu kalian akan sedih, patah hati, menangis, dan menyesal, tetapi sudah terlambat untuk membantu. Wu Xinzi merentangkan tangannya dan berteriak keras.
Adik junior, aku punya ide lain. Kalau kamu dikenali oleh Zhou Yi, Chen Xing, Li Feilong, atau siapapun yang mengenalmu, maka kamu harus menyangkal hubunganmu denganku. Akan lebih baik jika kamu mengatakan bahwa kamu telah benar-benar berpisah darinya. Kamu bahkan harus membuat mereka mempercayaimu sepenuhnya. Kebanyakan dari kalian adalah bintang baru dan elit. Bahkan jika kamu datang ke dunia besar, akan tetap ada orang yang ingin merekrutmu. Jadi kamu akan mencoba segala cara untuk menjadi mata-mata. Apakah kamu mengerti apa itu mata-mata? Mata-mata adalah agen rahasia adalah mata-mata, dan mata-mata adalah agen rahasia. Wu Xinzi mengambil jalan memutar yang panjang sebelum kembali ke pokok bahasan dan melanjutkan. Kalau begitu, gunakan metode komunikasi unikmu dengan adikmu untuk memberitahu dia semua informasi dan bersiaplah sepenuhnya. Tuan-tuan, nona-nona, apakah kalian mengerti hanya karena kalian adalah bintang yang sedang naik daun, dunia ini penuh dengan keindahan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin seorang adik yang miskin dengan fondasi yang tidak memadai dan tidak memiliki sumber daya yang kaya memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan kalian para naga dan burung phoenix? Tidak, sama sekali tidak. Kekuatan adalah segalanya. Kekuatan adalah apa yang ingin kalian kejar. Jika kalian ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar, kalian membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Seperti kata pepatah, seekor naga yang tersembunyi masuk ke laut dan seekor burung phoenix terbang ke langit, bebas berkeliaran. Tujuanmu sangat sederhana, yaitu, untuk berubah dari beban menjadi seseorang yang dapat memberikan dukungan kuat kepada adik juniormu yang cantik. Kau hanya dapat bergabung dengan adik juniormu ketika kekuatanmu mencapai setidaknya tingkat 6 kesengsaraan Dewa Yang dan Dewa Yin. Apakah kau mengerti hanya ketika kau mencapai langkah ini secara langsung, kau dapat membuktikan bahwa kau memenuhi syarat untuk bersama Ruo Xie dan menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Menghadapi perkataan Wu Xinzi, meskipun Su Ruo Xie merasa dia sedikit gila dan sinis, ini memang yang ingin dia ungkapkan. Beberapa makna yang seharusnya sangat samar-samar, semuanya diungkapkan oleh Wu Xinzi secara gamblang. Gagasan Su Ruo Xie sangat sederhana, yaitu, dia ingin melindungi mereka, memberi mereka waktu sebanyak-banyaknya untuk berkembang, membiarkan mereka bermain dalam kegelapan sebagai bidak catur yang gelap, dan memainkan efek yang tak terduga di beberapa saat, dan dia sendiri, sebagai bidak catur terbuka yang paling berbahaya, menarik perhatian semua orang. Sekalipun seseorang memiliki kekuatan gaib yang hebat, mustahil untuk mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang-orang Su Ruo Xie sebelum melihatnya. Hanya setelah melihatnya dan menggunakan kekuatan sihir besar untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat mereka dengan Su Ruo Xie, barulah kita dapat menentukan apakah orang ini memiliki hubungan besar dengan Su Ruo Xie. Namun, ini juga mengharuskan mereka mengingat Su Ruo Xie. Agar tidak tertipu oleh kekuatan gaib yang hebat, Su Ruo Xie melanjutkan perkataan Wu Xinzi. Aku punya kekuatan ajaib di sini, yang disebut Void Eating Myself. Selama kau mengaktifkan kekuatan ajaib ini, semua tentangku dalam ingatanmu akan terhapus sepenuhnya. Ini untuk mencegah perhitungan oleh beberapa orang dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam seni deduksi. Aku akan menyampaikannya kepadamu sekarang. Pastikan untuk berhati-hati. Hidupmu sendiri adalah yang paling penting. Ingat, ingat. Begitu dia selesai berbicara, Su Ruo Xie menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menuangkan kekuatan sihir Void Eating Myself dari Void Witch Art ke dalam pikiran semua orang. Setelah menerima instruksi Su Ruo Xie, semua orang tinggal di kuil waktu dan melatih kekuatan magis mereka. Su Ruo Xie dan Wu Xinzi keluar dari kuil Tongtian dan menatap menara Tongtian yang seolah-olah mencapai langit. Mereka tahu bahwa dalam beberapa hari saja mereka akan sampai ke dunia luas. Dunia ini sangat menarik. Itu adalah titik terkonsentrasi dari 3.000 dunia dengan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan ajaib, master, binatang buas, ras alien, budaya, kepercayaan, dan segala hal lainnya. Itulah negeri dongeng, itulah aura dunia agung. Selama orang biasa hidup di dunia besar selama beberapa dekade, ia setidaknya akan memiliki kekuatan seorang raja bela diri atau raja Tao. Inilah dunia yang hebat. Bahkan ada yang lebih kuat, seperti kaisar bela diri berusia 8 tahun, raja bela diri berusia 8 tahun, dan abadi bela diri berusia 8 tahun. Sama seperti kualifikasi Bainu, jika dia mencapai dunia 1000 besar, dia pasti tidak akan menjadi ahli bela diri hebat saat berusia 8 tahun. Pada hari itu, Old Su meramalkan kepada Su Ruo Xie bahwa kemajuan Su Ruo Xie akan jauh lebih cepat daripada orang-orang terpilih di dunia 1000 besar. Faktanya, sebagian besar merupakan hasil perhitungan energi spiritual tipis di dunia 1000 kecil dan energi abadi yang kaya di dunia 1000 besar.
Bukan hanya sekedar perhitungan dangkal berdasarkan wilayah saja, tetapi juga harus memperhitungkan berbagai faktor, seperti kemajuan pil abadi dan pil ajaib, banyaknya energi abadi di langit dan bumi, dan terlebih lagi, akan ada tetua yang mengajari dan mewariskan keahliannya kepada anak-anak penting dalam keluarga. Selama periode ini, Su Ruoxie telah bersembunyi jauh di kuil Tongtian. Dunia Seribu Tengah juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Zhuge Wenfeng, Sue King Er, Raja Yuetu dan kekuatan tulang punggung dinasti Su besar lainnya tiba-tiba mundur, dan kemudian kaisar juga digantikan oleh Zhuge Yuye dari keluarga Zhuge. Seperti halnya dunia seribu kecil, beredar rumor bahwa status dunia seribu tengah dipilih setiap 12 tahun. Ini hanya dapat menjadi kompetisi di antara para pria terhormat, dengan raja-raja yang memiliki potensi menjadi kaisar dipilih setiap tahun. Seperti yang diduga, hal ini langsung membuat banyak keluarga bangsawan bersemangat untuk bertindak. Sistem Su Ruoxie bermanfaat bagi semua keluarga bangsawan di dunia Seribu Tengah. Tentu saja mereka tidak punya alasan untuk menolak. Sebaliknya, mereka lebih menyukai sistem perhitungan ini, dan dengan demikian merasa bahwa Su Ruoxie benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Jika tidak, dia bisa saja menyerahkan statusnya kepada Subi. Tetapi Su Ruoxie tidak melakukannya. Jelaslah bahwa dia telah mempertimbangkannya dengan matang ketika memilih kaisar. Zhuge Yuye juga dipuji oleh banyak tetua dari keluarga besar. Seluruh keluarga Zhuge menerima penghormatan tertinggi. Bagi Su Ruoxie, segalanya tidak lagi sesederhana sebelumnya. Meskipun Zhuge Yuye telah naik ke posisi penguasa dunia Seribu Tengah, mereka tahu bahwa Su Ruoxie masih ingin merevolusi kemanusiaan di dunia seribu besar. Jika memungkinkan, keluarga Zhuge juga akan berusaha sekuat tenaga. Suasana kemanusiaan di dunia Seribu Tengah jelas telah membaik secara signifikan dalam 3 bulan terakhir. Sekarang semua keluarga besar telah menerapkan kebijakan administratif yang dirumuskan oleh dinasti Su Agung, dan secara bertahap mulai mencapai prinsip kesetaraan dan saling mendukung untuk semua orang. Rakyat jelata tetaplah rakyat jelata, tuan muda dari keluarga bangsawan tetaplah tuan muda dari keluarga bangsawan, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menindas rakyat jelata. Karena pada upacara turun tahta lebih dari 2 bulan yang lalu, seekor kilin muncul di samping Su Ruoxie, dan itu adalah Raja Kilin. Zhuge Yuye diakui oleh Raja Kilin, dan Su Ruoxie juga diakui oleh Raja Kilin. Mereka yang bisa ditemani oleh seorang kilin semuanya adalah orang-orang terhormat dan suci, belum lagi Raja Kilin yang menemani Su Ruoxie. Semua keluarga besar tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, kaget, dan hormat. Karena itu, betapapun jahatnya seorang tuan muda dari keluarga bangsawan, sekalipun ia memandang rendah orang-orang biasa ini karena sudah lama berlalu, ia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Akan tetapi, meski begitu, orang-orang biasa ini menjadi fokus pelatihan keluarga Wu. Hal yang sangat aneh adalah bahwa begitu orang-orang biasa ini memasuki Wuzu, mereka tampak terlahir kembali. Jelaslah bahwa kekuatan sihir keluarga Wu sangat kuat. Melihat keluarga Wu tumbuh dari hari ke hari, populasi Wuzu meningkat drastis dari 300 juta hanya dalam beberapa bulan, yang segera membuat para pemimpin keluarga besar waspada. Baozi takut kalau keluarga Wu akan menelan keluarga-keluarga lain, karena kata Wu niscaya akan mengingatkan mereka pada klan Wu dalam beberapa catatan sejarah rahasia, klan Wu yang menyerbu 3000 dunia dan menyebabkan kematian banyak sekali orang suci dan dewa. Dan itulah alasan paling mendasar, pewarisan. Setiap keluarga sangat mementingkan warisannya sendiri. Awalnya, Su Ruoxie meminta setiap orang yang mereka layani untuk bersikap setara dan saling mendukung. Padahal menurut mereka itu hanya mimpi belaka dan mustahil terwujud. Akan tetapi, ketika semakin banyak rakyat jelata berdatangan ke Wuzu, dan bahkan banyak rakyat jelata di negara-negara besar di bawah kekuasaan mereka siap pindah, mereka harus waspada. Semua orang yakin bahwa warisan keluarga mereka sudah ada sejak lama dan tidak mungkin mereka kalah dari keluarga Wu. Demi merebut hati rakyat sebanyak-banyaknya, maka keluarga-keluarga besar mulai mengadakan sejumlah ceramah dan pelatihan bela diri, untuk mengajarkan ilmu dan budaya serta semangat bela diri kepada rakyat jelata. Justru karena itulah, dunia Seribu Tengah sekarang mulai sedikit melangkah ke jalur yang ditetapkan Su Ruoxie. Faktanya, ini adalah peristiwa akbar zaman dahulu kala ketika 100 aliran pemikiran bersaing satu sama lain. Berbagai mazhab pemikiran tersebut hanya tahu bagaimana memberi dan mewariskannya kepada rakyat biasa, agar mereka bisa mandiri, bisa melindungi diri sendiri, dan bisa saling membantu. Inilah semacam warisan kemanusiaan yang diyakini oleh para leluhur berbagai mazhab. Namun, seiring berjalannya sejarah, warisan ini berangsur-angsur berubah.
Suruosie menggunakan rangsangan kuat klan penyihir untuk segera membangunkan keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Seribu Tengah. Biarlah mereka mulai memahami makna berbagai aliran pemikiran, biarlah mereka mulai memahami dan melihat bahwa dunia Zongqian mulai menyerupai kemegahan dinasti suci kuno. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Suruoxi, yang benar-benar dapat membuat dunia Zongqian mencapai kemegahan dinasti suci kuno. Pada saat yang sama, mereka bahkan memiliki dorongan untuk melampaui dinasti suci kuno. Suruoxi, nama ini telah berakar dalam di hati setiap orang di dunia Zongqian, karena mereka adalah kaisar pendiri pertama dunia Zongqian. Apa yang ada dalam pikiran kaisar pendiri pertama itu adalah bahwa ketika ia menegakkan kekuasaannya atas dunia, hal pertama yang harus ia lakukan adalah melenyapkan para pembangkang, memecah belah kekuatan para jenderalnya, melemahkan kekuatan mereka, memimpin pasukan di dunia sendirian, dan tidak boleh terancam oleh apapun. Namun, hal pertama yang dilakukan Suruosie adalah turun tahta. Pengunduran diri semacam ini sangat jarang terjadi, seakan-akan seseorang menyerahkan kekaisaran yang telah diperjuangkannya dengan keras. Hal ini memerlukan pikiran dan sikap yang hebat, dan hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya cita-cita yang luhur. Dari sini mereka juga dapat melihat bahwa Suruoxi memiliki hati selebar lautan, dan hati selebar lautan. Dia membawa secercah harapan di hati semua orang di dunia Seribu Tengah, dan secercah harapan ini menjadi semakin kokoh dan kuat. Saat Suruosie muncul di Menara Babel, aura kaisar manusia menyebar tak terlihat. Semua orang yang sedang membangun Menara Babel merasakan kehadiran Suruosie, dan mereka semua menghentikan pekerjaan mereka pada saat pertama dan membungkuk kepada Suruosie. Bertemu dengan Sage Sisi, bahkan dari ketinggian ribuan mil di langit, orang dapat mendengar suara jutaan orang berteriak serempak, Sage Sisi, dengan rasa hormat yang dalam. Suruoxi memang seorang bijak sejati. Beberapa bahkan menyebut Suruoxi sebagai sub bijak, dan beberapa bahkan secara langsung percaya bahwa Suruoxi adalah orang suci. Tentu saja Suruosie tidak mengomentari kata-kata ini, dia tidak bersikap sombong maupun merendahkan dirinya sendiri. Dengan kemunculan Suruosie, sosok petapa agung kera perang akhirnya muncul, dan dia membungkuk pada Suruosie. Saya telah bertemu dengan orang bijak Sisi. Suruosie melihat penghormatan yang pantas dari sang petapa agung kera perang, dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu mendesah pelan. War Ape Great Sage, kau membuatku malu. Belum lagi aku adalah orang suci yang belum diakui oleh kuil 100 orang suci, bahkan jika aku diakui oleh kuil 100 orang suci, bagaimana mungkin aku bisa menahan kesopanan orang suci agung sepertimu? Hahaha, kau bisa menahannya, kau bisa menahannya. Kenapa tidak meskipun hanya sedikit tanda-tanda kebakaran yang muncul di dunia Seribu Tengah sekarang, selama tanda-tanda ini dapat ditransmisikan ke hati setiap orang seperti api padang rumput, akan ada era kemakmuran yang melampaui dinasti manusia kuno. Kau adalah anak takdir yang paling kuat, berbakat, potensial, dan berprestasi yang pernah kulihat. War Ape Great Sage tertawa dan berkata dengan suara nyaring dan kuat. Kalian harus tahu bahwa War Ape Great Sage telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertarung. Dia tidak pernah melawan hati nuraninya dan dia tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan adalah apa yang dimaksud. Dia tidak akan pernah menyanjung, atau dengan sengaja melebih-lebihkan atau meremehkan. Hidup dari zaman dahulu kala hingga masa kini, dapat dikatakan bahwa sang petapa agung kera perang telah benar-benar bertemu banyak orang dan menyaksikan pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa Suruoxi dapat menerima penilaian yang relevan dari War Ape Great Sage sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya Suruoxi. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Great Sage of War Ape atas kata-katanya yang baik. Saya harap kata-kata itu dapat menyentuh hati semua orang di dunia. Suruosie menghela napas, api asal dalam tubuhnya tiba-tiba berdenyut. Seolah-olah pada saat ini, Suruosie tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan api asal kepadanya hari itu, makna dari keinginan api, samar-samar, seolah-olah akan menembus sesuatu, yang akan membuat Suruosie memiliki pencerahan yang mengguncang bumi. Tetapi Suruosie tidak dapat lagi menemukan perasaan itu, dan merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di dalam hatinya, tetapi Suruosie segera berhenti memikirkannya dan membiarkannya bebas melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mendongak, Suruoxi memperluas persepsinya sepenuhnya. Ketika dia melangkah ke dunia Seribu Tengah hari itu, di dunia Seribu Tengah, dari 99 negara dunia manusia, ditambah para pembudidaya independen, ditambah para abadi yang tersembunyi, jumlah mereka tidak akan melebihi 100.000. Perlu diketahui bahwa populasi dunia Seribu Tengah mencapai 13 miliar,
dan 100.000 orang abadi hanyalah bulu burung phoenix dan tanduk unicorn, sangat langka. Namun sejak Suruo Xie tiba di dunia Seribu Tengah, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan di dunia Seribu Tengah. Semua keluarga besar merasakan bahwa pergolakan besar akan terjadi, jadi mereka terus memanfaatkan kekuatan anak-anak keluarga besar dan menggunakan semua jenis ramuan dan obat-obatan ajaib, yang hanya membuat jumlah makhluk abadi di dunia Seribu Tengah menjadi sekitar 150.000. Akan tetapi, semenjak hari upacara turun tahta Suruo Xie 2 bulan lalu, jutaan orang telah menerobos ke alam dewa abadi yang tak berharga, dan ada banyak sekali orang lain yang telah memperoleh beberapa wawasan dalam hati mereka. Saat ini, jumlah makhluk abadi di dunia Seribu Tengah telah mencapai 3 juta. Sudah meningkat 20 kali lipat, dan ini baru 3 bulan, baru permulaan. Tentu saja, alasan besar untuk ini juga adalah manfaat besar, pemahaman dan terobosan, serta pembinaan dan pengembangan pola pikir ketika membangun Menara Babel. Tetapi, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan saya itu benar. Setiap orang mempunyai kemampuan, dan setiap orang bersaing layaknya seorang pria sejati, saling menyemangati, dan membuat kemajuan bersama. Hanya dengan cara demikianlah manusia dapat berkembang, dan tidak lagi dibelenggu dan ditekan yang pada akhirnya akan membuat manusia merosot dan akhirnya punah. Dalam 3 hari lagi, kita akan dapat membangunnya hingga ke puncak. Kemudian aku akan membangunnya sendiri. Jika tidak, banyak makhluk abadi 6 kesusahan akan mati. Kata War Ape Great Sage dengan suara sedikit bersemangat. Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada Sang Bijak Agung. Mata Suruo Xie memancarkan cahaya terang, dan dunia berada tepat di depannya. Dalam sekejap, dia bisa melihat betapa kuatnya formasi Great Sage, Great Luo, Great Capture and Kill yang dibentuk oleh yang disebut Sage itu. Mungkin dia bisa memperoleh beberapa wawasan dari situ. Itu akan mengarah ke alam semesta, dan hampir semua orang yang membangun Menara Babel tidak dapat menahan rasa gembira. Bahkan 108 dewa pun tidak terkecuali. Anda harus tahu bahwa Menara Babel yang dibangun Suruoxi bersama keluarga-keluarga besarnya, niscaya akan memberikan pengaruh revolusioner pada alam semesta. Yang lebih berharga lagi mengenai Menara Babel adalah bahwa masing-masing orang dari berbagai aliran pemikiran menuangkan roh mereka ke dalam pembangunan Menara Babel, dengan harapan agar tradisi keluarga mereka dapat diwariskan selamanya, dan agar Taoisme, sastra, kekuatan supranatural dan seni bela diri keluarga mereka dapat diwariskan dengan lebih sempurna. Sedikit demi sedikit, mereka kumpulkan menjadi ide-ide dan semangat sastra menakjubkan yang diintegrasikan ke dalam bait suci Babel. Di dunia Seribu Tengah, setelah Suruoxi menyebarkan manfaat pembangunan Menara Babel ke semua keluarga besar, mereka menyadari bahwa dengan mengintegrasikan energi abadi dari dunia Seribu besar, mereka dapat melipat gandakan umur mereka. Tak seorang pun ingin mati. Setiap orang ingin berumur panjang, dan terlebih lagi ingin hidup kekal. Itulah sebabnya mereka berdoa setiap hari agar Menara Babel dapat dibangun. Gelombang pikiran dan keinginan manusia akhirnya berubah menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyat dan bergabung menjadi Menara Babel, membuatnya semakin kuat. 3 hari berlalu dengan cepat. Ketika konstruksi mencapai ketinggian 12.960.000 mil, semua 6 dewa abadi yang mengalami kesengsaraan mundur, untuk sementara menghindari godaan kesengsaraan ilahi, dan War Ape Great Sage secara pribadi membangun mil berikutnya. Di mata mereka, War Ape Great Sage adalah sosok yang sangat misterius. Tidak peduli siapa mereka, mereka dapat merasakan apa artinya menjadi tak terduga, tak terselami, dan sedalam lautan di War Ape Great Sage. Kalian harus segera mundur. Tidak seorang pun diizinkan mendekat dalam radius 1 juta mil. Sang bijakra perang berkata perlahan, sambil menatap Menara Babel yang kini sangat kokoh. Perlu Anda ketahui bahwa Menara Babel saat ini merupakan tempat berkumpulnya doa dan aspirasi banyak sekali orang, juga merupakan tempat berkumpulnya pikiran dan energi sastra semua orang abadi dari berbagai aliran pemikiran. Bahkan jika kera perang bijak agung ingin menghancurkan Menara Babel sendiri, itu tidak akan mudah. Jika dia ingin membangun mil terakhir, menerobos angka 1 yuan, dan mencapai alam semesta, itu akan membutuhkan kekuatan supernatural yang hebat, karena banyak hal yang sulit ditembus oleh angka 1 yuan. Selama angka 1 yuan tertembus, perubahan yang mengguncang bumi akan terjadi. Tak seorang pun berani meragukan kata-kata sang petapa perang agung kera, mereka semua terbang turun akibat badai dan guntur yang amat dahsyat di angkasa. Hanya Suruoxi dan Wu Xinzi yang menghadapi mereka secara langsung. Semua angin kencang dan guntur di sepanjang jalan tidak dapat membahayakan mereka berdua, dan hanya dapat meredam tubuh mereka dan membuat tubuh mereka sedikit lebih padat. Kalian berdua, jangan terlalu dekat.
Jaraknya 100.000 mil. Kalau kalian mendekat lagi, kalian bisa mati. Orang bijak kera perang memandang Sur Woxi dan Wu Xinzi dan berkata, "Terima kasih, bijak agung." Sur Woxie tersenyum tipis, sementara Wu Xinzi begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia berteriak dengan suara gemetar. "Ah, betapa indahnya tempat ini, dunia yang luas, tempat yang banyak sekali senjata ajaibnya, kekuatan supranaturalnya, dan wanita-wanita cantik yang melegenda." Wajah Wu Xinzi yang hampir pucat memperlihatkan kecantikan yang mempesona. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wu Xinzi sangat mabuk dan berkata dengan nada agak gila. "Saya sudah bisa merasakannya. Inilah dunia. Inilah dunia." Orang bijak agung kera perang diselimuti oleh gumpalan awan kelam yang suram. Angin kencang dan guntur yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terdengar dalam jarak 1000 mil dari sang bijak perang kera agung, tidak berani mendekat. Angin kencang dan guntur pada awalnya merupakan kekuatan antara langit dan bumi. Bahkan kekuatan antara langit dan bumi takut terhadap nafas yang dikeluarkan oleh sang bijak agung kera perang dan mundur ribuan mil jauhnya. Ini adalah bentuk penghormatan yang dimiliki kekuatan langit dan bumi terhadap orang-orang kudus antara langit dan bumi. Orang suci adalah makhluk yang dihormati oleh langit dan bumi. Sang petapa agung kera perang mengarahkan lengan keranya ke atas kepalanya dan mencibir. "Apakah kamu masih belum keluar Great Sage, Great Luo, Great Capture and Kill?" Para orang suci menggunakan sisa-sisa Great Luo, Great Sage untuk meletakkan Great Sage, Great Luo, Great Capture and Kill hari itu. "Masuklah dan lihat seberapa kuatnya." Aku melihat cahaya keemasan memancar dari ujung jari War Ape Great Sage, awan kelam tertusuk hingga berkeping-keping oleh cahaya keemasan itu, lalu pecah satu demi satu, dan akhirnya tersebar ke langit dan bumi. Sur Woxie dan Wu Xinzi mengangkat kepala dan menyaksikan miliaran cahaya keemasan turun untuk membasmi. Setiap cahaya keemasan memiliki kekuatan untuk membasmi Dewa Enam Kesengsaraan, membasminya sepenuhnya dan menghancurkan jiwa dewa tersebut bersama-sama. Sur Woxie menghirup udara dingin. Orang-orang suci dari dunia 1000 besar memang ganas. Mereka membentuk formasi besar ini. Untungnya, aku menemukan orang suci kera perang sebelumnya. Kalau tidak, dunia 1000 tengah akan menderita kerugian besar. Terlalu kejam, sangat kejam sampai ekstrim. Ya dewa, bagaimana mungkin orang seperti itu layak menjadi orang suci? Dia orang yang kotor dan tidak tahu malu. Dia ribuan kali lebih kotor, tidak tahu malu, hina, dan jahat daripada kamu, adikku. Wu Xinzi berteriak dengan sangat keras, tiangan Rasomon di tangannya seakan dapat sewaktu-waktu meledakkan kekuatannya untuk melindungi kedua orang itu. "Hei, orang-orang suci di alam semesta hanya ingin menciptakan surga, dengan formasi ini sebagai pembatasnya, agar semua orang tahu bahwa alam semesta tidak dapat diganggu-gugat, dan naik ke surga pasti akan membangkitkan murka surga." Sur Woxie tersenyum dingin, dan cahaya kelabu di matanya juga mulai bergerak. Menatap jutaan cahaya keemasan yang tengah menghancurkan angkasa, War Ape Great Sage tersenyum dingin, menunjuk ke angkasa dengan satu tangan, dan semangat juang yang menggemparkan pun meledak, silih berganti bagai ombak lautan yang mengamuk, ribuan gelombang semangat juang silih berganti, langsung melahap habis cahaya keemasan yang tengah menghancurkan angkasa tanpa meninggalkan jejak. "Oh itu kamu, War Ape Great Sage. Kamu belum mati. Kenapa kamu menyerang formasi kami?" Sebuah suara datang seperti gemuruh panjang antara langit dan bumi. Suara itu langsung membuat Sur Woxie dan Wu Xinzi merasa sangat tertekan. Kalau saja dia adalah dewa abadi biasa, mereka pasti sudah muntah darah sejak lama. Sekarang mereka berdua telah mengolah seni penyihir Xingtian ke tingkat tertentu, mereka secara alami tidak akan begitu lemah. Namun, mereka sudah memiliki pemahaman yang sangat jelas dan mendalam tentang kekuatan formasi ini. "Orang bijak Daluo yang agung, aku tidak menyangka kau masih meninggalkan jejak proyeksi dan pikiran. Tampaknya kau bersedia membiarkan mereka menggunakan jasadmu untuk membentuk formasi besar ini. Namun, aku menyarankanmu untuk tidak melawanku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku bahkan dengan kekuatan penuhmu. Sekarang, bahkan jika mereka memberkatimu dan membentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk formasi besar, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku." Nada bicara Great Sage War Ape sangat jelas, dan sudah jelas bahwa Great Sage Daluo adalah orang yang tidak ingin ia lawan. "Hahaha. Menarik, menarik. Aku tidak menyangka bahwa sang petapa kera perang yang bersikeras berperang untuk segalanya akan menasihatiku untuk tidak bertarung denganmu. Ini benar-benar menarik. Apakah kau membantu generasi baru Kaisar Manusia? Kau memiliki aura klan penyihir. Generasi baru Kaisar Manusia ini pasti memiliki hubungan yang erat dengan klan penyihir, kan?" Sang petapa kera perang,
Meskipun klan penyihir tidak memiliki niat buruk terhadap alam semestaku, tetapi orang-orang dari surga di luar surga, bagaimanapun juga, adalah orang-orang dari surga di luar surga. Bagaimana kau bisa membantu orang-orang dari surga di luar surga dan berkomplot melawan alam semestaku? Ada pertanyaan mutlak di tengah tawa liar itu, dan setiap kata menunjuk pada niat awal dari War Ape Grid Sage. Kata-katanya tajam, seolah mampu menghancurkan segalanya dan menembus segalanya. Jangan katakan kata-kata yang kedengarannya begitu muluk. Aku tidak mampu menanggung kesalahan sebesar itu. Kau dan aku sama-sama telah berkultivasi hingga ke tingkat orang suci agung. Mengapa kau harus begitu samar saat berbicara denganku? Kau dan aku sama-sama tahu bahwa di zaman kuno, semua aliran pemikiran berasal dari dunia luar, saling mendukung dan hidup dalam harmoni. Satu persatu, mereka menyatu dengan dunia, dan akhirnya membentuk pola semua aliran pemikiran. Terus terang saja, dunia ini awalnya adalah dunia baru yang terdiri dari makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar. Apa yang salah dengan klan penyihir yang menyatu dengan dunia luar? Orang-orang di dunia yang terlalu egois dan menghakimi orang lain sendirilah yang memicu pertempuran sengit itu dan menyebabkan banyak korban. Aku khawatir kau sudah mengerti semua ini. Apakah kau kalah dari CBR? Apakah kau tidak mau menerimanya? Suara yang amat damai dari War Ape Grid Sage membuat tawa Daluo Daseng tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba semua yang ada di antara langit dan bumi tampak menjadi sangat sunyi, bagaikan ketenangan sebelum badai, begitu sunyi hingga menyesakan, begitu sunyi hingga membuat orang merasa sangat panik, seakan-akan seluruh dunia akan runtuh sesaat kemudian. Ledakan, 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 ledakan. Hampir pada saat ini, seluruh dunia mulai berguncang. Su Ruoxi terkejut. Mungkinkah orang bijak agung ini akan menghancurkan dunia seribu tengah? Ya, kau benar, aku hanya tidak bisa menerimanya. Aku rela dikumpulkan ke dalam formasi besar oleh orang-orang suci yang egois ini, hanya berharap suatu hari nanti, orang-orang klan penyihir akan bangkit kembali dan ingin memasuki dunia seribu besar, dan aku akan menghalangi mereka di luar dunia seribu besar. Aku ingin merasakan kekuatan magis klan penyihir lagi. Aku telah berpikir keras selama ribuan tahun dan telah menemukan banyak cara untuk mematahkan kekuatan magis klan penyihir. Aku tidak mau kalah. Raungan Daluo Grid Sage segera terdengar setelahnya, dan dunia seribu tengah kembali damai dengan jari ringan War Ape Grid Sage. Su Ruoxi dan Wu Xinzi terkesiap pada saat yang sama. Raungan setingkat Grid Sage dapat menyebabkan getaran di Middle Thousand Worlds. Itu seperti murka langit dan bumi. Itu memang sangat menakutkan. 640